Pandangan tak terbayangkan melintas di mata Han Qingwu, tapi dia dengan kuat menggelengkan kepalanya dan berkata, aku benar-benar belum melihat objek ini, juga aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Apakah begitu? Tang Xiu perlahan membuka wadah oval saat cahaya putih susu dilepaskan dan peri valet mengepakkan sayapnya yang tipis, berlari keluar dari kapal dengan gembira. Hahaha, Little Wu akhirnya keluar lagi. Kamu orang jahat. Wu kecil tidak ingin tinggal di dunia kecil itu lagi. Tang Xiu bahkan tidak melirik Valet Fairy. Matanya tampak seperti mereka dapat melihat melalui pikiran orang-orang ketika mereka mengunci wajah Han Qingwu, mengamati setiap menit ekspresinya. Dia dengan tajam menangkap momen ketika murid-murid Han Qingwu menyusut ketika peri valet bergegas keluar dari wadah. Dia juga bisa melihat bahwa tubuhnya sedikit bergetar. Tentu saja, mata dipenuhi dengan cahaya dingin, sosok Tang Xiu berkedip dan langsung muncul di depan peri valet. Dia menangkapnya secepat kilat dan visinya dilatih kembali di Han Qingwu. Kamu bilang kamu belum pernah melihat alat immortal dari Plan World, jadi kamu juga belum pernah melihat benda kecil ini, kan? Valet Fairy, garis keturunan terakhir dari ras Valet Fairy di dunia immortal dengan status yang tinggi seperti putri klan peri Valet. Jari-jari Han Qingwu secara tidak sadar menjepit ujung bajunya. Semakin matanya terpaku menatap peri Valet, semakin kuat debaran jantungnya yang bergetar. Peri Valet berjuang kesakitan karena kekuatan besar genggaman Tang Xiu. Dia menatap Han Qingwu dan langsung tampak bersemangat setelah melihat wajahnya, berteriak dengan gembira, Master. Wu kecil benar-benar merindukanmu. Cepat selamatkan Wu kecil, Tuan. Hati menggigil Han Qingwu menjadi lebih intens saat dia menyaksikan Tang Xiu semakin kuat di jari-jarinya. Dia buru-buru memanggil, jangan sakiti dia, Tang Xiu. Kamu belum menjawab pertanyaanku. Tang Xiu mencibir. Selain itu, bukankah kamu mengatakan kamu belum pernah melihatnya? Han Qingwu terdiam. Apa dan bagaimana menjawabnya? Katakanlah aku belum melihatnya. Tang Xiu terus mengerahkan lebih banyak kekuatan di jari-jarinya. Di tengah jeritan panik peri valet, dia perlahan berkata, ini benar-benar menyedihkan, bukan? Berpikir bahwa garis keturunan terakhir klan peri valet akan ditinggalkan oleh tuannya, ditinggalkan sendirian dan ditinggalkan di dunia ini. Tetapi saya berpikir bahwa kematian memang akan menjadi keselamatan dan kelegaannya. Setidaknya dia tidak perlu menahan rasa sakit dan kesepian dalam hidupnya lagi. Mungkin dia bahkan bisa melihat kerabatnya setelah melewati siklus reinkarnasi. Tidak, saya ingat bahwa semua kerabatnya seharusnya hancur karena jiwa dan raga mereka, bukan? Lalu aku akan membantunya sampai akhir. Lebih baik aku menghancurkan setiap tanda jiwanya yang immortal dan membiarkannya menghilang dari dunia untuk selamanya. Pada saat ini, baru saat itu wajah Han Qingwu tampak tragis. Rasa sakit melintas di matanya saat dia mengepalkan tangan dan kukunya dengan sangat menusuk telapak tangannya. Darahnya berdarah saat dia mencoba untuk berdiri teguh meskipun dia bergoyang. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, jangan sakiti dia, Tang Xiu. Saya akan menceritakan semuanya. Saya akan memberitahu Anda semua yang ingin Anda ketahui. Tang Xiu mengendurkan jarinya dan berteriak dengan keras, kemudian katakan, mengapa kau melakukannya? Gigi putih menggigit bibir merahnya. Han Qingwu melirik valet peri yang tertangkap oleh Tang Xiu. Dia menutup matanya sementara keputusasaan menutupi wajahnya. Waktu terus berlalu dan semenit dan sedetik berlalu. Setelah 10 menit, barulah dia membuka matanya lagi. Tetapi matanya sekarang tampak mati dan suaranya agak serak ketika dia mengucapkan kata-kata, perintah guru sulit untuk dilanggar. Cahaya beku bersinar di mata Tang Xiu dan dia dengan dingin mendengus. Zhu Wushu benar-benar memiliki murid yang baik, bukan? Berencana selama ribuan tahun mengabaikan dan merusak kebahagiaan murid tertuanya yang tidak bersalah hanya supaya dia bunuh diri untuk membunuhku. Namun, satu hal tidak jelas. Kapan saja Shed Demon Zhu Wushu melihatku sebagai musuh? Kamu tahu tuanku adalah Shed Demon Zhu Wushu. Han Qingwu bergumam tak percaya di wajahnya. Bagaimana ini mungkin? Apa yang dilakukan pada malam hari akan muncul di siang hari? Tang Xiu mencibir lagi. Kamu belum menjawab pertanyaanku. Mengapa Shed Demon Zhu Wushu menentang saya dan menginginkan hidup saya? Hidupku adalah miliknya, dan aku telah mengembalikannya kepadanya di dunia immortal. Han Qingwu dengan pahit berkata, aku memasuki siklus reinkarnasi dan pindah ke bumi, membebaskan diriku dari ikatan antara tuan dan murid bersamanya, tidak lagi terikat oleh ancaman kutukan waktu yang dia berikan pada saya. Itu sebabnya saya bisa memberitahu Anda tentang hal itu, tetapi saya harap Anda berjanji untuk memenuhi permintaan saya setelah itu. Kalau begitu, berdoalah, jawab Tang Xiu dengan dingin dengan niat membunuh di hatinya. Han Qingwu dengan tenang berjalan ke depan Tang Xiu, mengabaikan niat membunuh. Dia membuka jari Tang Xiu satu persatu,
mengambil privalet dan dengan muram berkata, berjanjilah padaku dulu bahwa kamu akan memenuhi permintaan apapun yang aku minta darimu. Anda tahu saya, mengapa bersikeras pada janji? Gumam Tang Xiu. Saya mengerti Anda, Tang Xiu, jadi itu sebabnya saya ingin kata-kata Anda, kata Han Qingwu. Anda dapat yakin bahwa saya tidak akan meminta apapun yang akan membahayakan minat Anda, juga tidak akan membiarkan Anda membuat keputusan yang sulit. Itu bahkan janji yang benar-benar mudah untuk dipenuhi saat ini. Aku memberimu kata-kata saya, jawab Tang Xiu. Sambil menatap Tang Xiu dengan dalam, Han Qingwu dengan tergesa-gesa berkata, sebagai anggota Vermilion Bird Holy Sekte, Anda harus sangat jelas tentang makna dari baris ini Aigrette putih dan Sekte Vermilion Bird Holy Sect membantai berjuta ras dan Perfected Golden Immortal Pathmarker, bukan? White Aigrette dan Unbrated membantai berjuta ras. Tang Xiu bergetar, pergolakan yang tak terhitung jumlahnya berdesir di dalam hatinya. White Aigrette dan Unskatet adalah nama ibu dan ayahnya di dunia immortal. White Aigrette adalah putri penguasa Sekte Suci Vermilion Bird, sedangkan Unskatet hanyalah murid biasa, dan mereka saling mencintai. Namun, cinta mereka mengarah ke pertentangan orang yang tak terhitung jumlahnya meskipun penjabat bertindak. Kakek Tang Xiu sangat puas dengan Unskatet. Dia memperlakukan dan membesarkannya seperti putra kandungnya sendiri sampai pasangan itu akhirnya melangkah ke tahap immortal emas yang sempurna. Adapun Pathmarker Zheng Dao, ketika White Aigrette dan Unskatet meninggalkan Vermilion Bird Holy Sect, mereka melintasi dunia immortal, Realm Demon dan Realm Monster selama 3000 tahun tanpa hambatan, di mana mereka membantai banyak musuh mereka dan akhirnya maju ke Immortal Emas yang sempurna panggung setelah membunuh Pathmarker. Dengan mata tertuju menatap Han Qingwu, Tang Xiu berkata dengan suara yang dalam, di antara orang-orang yang terbunuh oleh orang tuaku, apakah ada kerabat Shed Demon Su Wushu? Itu jauh lebih dari sekadar kerabat. Orang tua, saudara laki-laki, saudara perempuan dan semua teman yang dimilikinya ketika dia masih muda. Mereka semua mati di tangan orang tua Anda, jawab Han Qingwu dengan murung. Menampung permusuhan darah ini untuk waktu yang sangat lama, Zhu Wushu terus maju di tingkat kultivasi dan menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Untuk mengendalikan waktu dengan tujuan membangkitkan kembali orang-orang yang dicintainya dari sungai waktu yang kekal, ia kemudian memilih Dao dari ruang waktu. Namun, orang tua Anda selalu tinggal di Sekte Suci Vermilion Bird sejak mereka menembus ke tahap immortal emas yang sempurna. Mereka jarang keluar dari sekte, dan meskipun mereka sesekali pergi, mereka dengan cepat kembali. Karena itu, Zhu Wushu terus menunggu selama bertahun-tahun dan tidak menyerah pada balas dendamnya. Tapi dia secara bertahap mulai mentransfer kebenciannya kepada orang-orang tercinta White Aigrette dan Unskatet. Anda telah beruntung karena Anda memiliki dua ahli immortal emas sempurna yang melindungi Anda secara rahasia. Kecuali Anda mengalami krisis hidup dan mati, mereka selalu bersembunyi dalam gelap sambil melindungi Anda saat Anda tumbuh dewasa. Namun, kamu memiliki banyak klan, yang banyak di antaranya menemui ajalnya atau menghilang tanpa jejak di bawah skema Zhu Wushu. Vermilion Bird Holy Sekte Anda juga menyadarinya dan melakukan penyelidikan untuk waktu yang sangat lama, tetapi tidak menemukan petunjuk dan membiarkannya. Ketika Anda tumbuh lebih kuat dan kemudian maju ke tahap immortal emas yang sempurna, dua ahli yang selalu melindungi Anda kembali ke Sekte Suci Vermilion Bird. Dan itu adalah waktu ketika Zhu Wushu menempatkanku sebagai bidak catur di permesinannya. Sayangnya untuknya, dan terlepas dari ramalan dan perhitungannya yang tak terhitung jumlahnya, bakat dan bakatmu dalam berkultivasi begitu menantang sehingga kamu menerobos ke tahap supremasi selangkah di depannya. Semua rencananya sia-sia. Baru saat itulah ia merasakan ketidakpuasan yang dimiliki teman dekat Anda terhadap Anda di belakang Anda. Wajah Tang Xiu menjadi suram dan dia dengan dingin berkata, jadi, kamu kemudian naik ke atas panggung dan menunggu sampai aku menghadapi kesusahananku dan menyergapku saat itu. Ekspresi menyakitkan melintas di mata Han Qingwu, lalu dia dengan mudah menyembunyikannya. Itu benar, Shed Demon Zhu Wushu bersumpah bahwa selama kita berkolaborasi untuk membunuhmu, maka dia akan melepaskanku dari kutukan waktu yang dia berikan padaku, serta membebaskan semua anggota keluargaku sedangkan dia berjanji kepada Kaisar Besar dan Xing dan Zider Demon Jiu Yao untuk meminjam Krono Sanctuary yang dipercepat waktunya untuk mengolah di dalam selama 1000 tahun. Semua teka-teki, semua kabut tebal yang telah lama menyelimuti hati Tang Xiu sekarang telah terpesona oleh kisah Han Qingwu. Namun, pengkhianatan mantan teman-teman dekatnya dan cinta sejatinya hanya menyisakan hati yang hancur dengan sakit hati dan jiwa yang berdarah. Cinta yang salah tempat, dan kebaikan yang tidak layak. Pada akhirnya, semuanya hanyalah tipuan terhadap dirinya sebuah rencana untuk membunuhnya. Jika bukan karena Han Qingwu meracuni dia sebelumnya, itu akan sangat tidak mungkin bahwa dia akan kehilangan nyawanya meskipun Kaisar dan Xing dan Zider Demon Jiu Yao bergandengan tangan untuk membunuhnya. Terus terang,
Itu Han Qingwu di depannya sekarang yang meninggalkan luka paling parah dan paling dalam, tidak dia seharusnya Sue Qingcheng. Mengapa kamu tidak bersembunyi? Teriak Tang Xiu, hawa dingin membekukan matanya. Han Qingwu melonggarkan ungu-ungu dan membiarkannya terbang ke bahunya. Kemudian, dia menjawab dengan wajah pahit, saya berhutang pada tuan saya hutang yang telah saya lunasi. Tapi saya belum melunasi hutang saya. Anda harus sangat jelas tentang saya, Han kepribadian Sue Qingcheng. Kenapa repot-repot bertanya? Kamu tidak takut aku akan membunuhmu? Teriak Tang Xiu dengan marah. Apakah kamu tidak takut bahwa aku akan menghapus jiwamu menjadi ketiadaan dan menghalangi kamu dari reinkarnasi untuk keimortalan? Ekspresi lembut memenuhi mata Han Qingwu saat senyum lembut muncul di wajahnya. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak takut sama sekali. Anda masih ingat permintaan yang baru saja saya katakan. Pedang Divine tiba-tiba muncul di tangan Tang Xiu keluar dari udara tipis dan menunjuk ke langit saat dia mencibir. Kau ingin aku mengampuni hidupmu? Bermimpilah. Tidak, Han Qingwu menggelengkan kepalanya dan berkata, permintaan saya adalah agar Anda membunuh saya. Apa? Tang Xiu dengan tidak percaya menatap Han Qingwu. Dia memiliki keinginannya terpenuhi untuk bereinkarnasi, dilahirkan kembali, dan memperoleh kehidupan baru. Mencapai tahap keimortalan emas yang sempurna bukan tidak mungkin baginya mengingat kemampuan dan kemampuannya yang dulu. Bahkan mungkin dia bisa maju ke tahap supremasi saat itu. Namun permintaannya ternyata adalah untuk membunuhnya. Tiba-tiba, Tang Xiu mengingat sesuatu pada saat ini dan bertanya dengan suara berat, dulu ketika kamu berkomplot melawanku dengan orang-orang seperti Kaisar dan Xing dan Sider Demon Jiu Yao, mengapa mereka membunuhmu? Lagi pula, kamu adalah murid Shed Demon Zhu Wushu dan kamu akan menyelesaikan misi yang dia berikan padamu. Apakah masih ada artinya bagi Anda untuk bertanya tentang hal itu sekarang? Tanya Han Qingwu samar-samar. Menunjuk hatinya, Tang Xiu berteriak dengan suara berat, aku tidak ingin lagi memendam pertanyaan terakhir di sini. Muntahkan, bagaimana kamu mati? Bagaimana Anda memiliki kesempatan untuk meninggalkan jiwa sejati Anda setelah Anda mati dan memasuki siklus reinkarnasi untuk dilahirkan kembali? Han Qingwu hanya menggelengkan kepalanya tanpa menjawab pertanyaan Tang Xiu. Dia perlahan menutup matanya dan dengan lembut membuka tangannya ketika adegan terakhir di dunia immortal muncul dalam benaknya seorang wanita berpakaian merah dari ujung kepala sampai ujung kaki seolah-olah nyanyian darah telah dilemparkan padanya. Dia memeluk mayat cinta sejatinya yang dia bunuh dengan tangannya sendiri, sebelum bunuh diri dan akhirnya mati. Pada saat itu, jiwa sejatinya belum menghilang. Karena seni kultivasinya krono, ia menemukan bahwa jiwa sejati Tang Xiu belum ditelan oleh sungai waktu yang immortal, melainkan merobek kekosongan di tengah kesengsaraan surgawi dan akan memasuki kekacauan ketiadaan. Tepat pada saat itu, ia melemparkan seni terlarang untuk mengikuti gumpalan terakhir dari jiwa sejati Tang Xiu dan memasuki siklus reinkarnasi pesawat ini. Lakukan. Pada saat ini, Han Qingwu tampak tenang-tenang ketika Golden Core seukuran bola tenisnya terbang keluar dari tubuhnya dan melayang di depan alisnya. Tang Xiu dengan marah menatap Han Qingwu. Melihat wajahnya yang siap mati sepenuhnya membuat niat membunuh yang menggelora di dalam dirinya untuk mengamuk dengan gila. Tangan yang menggenggam pedang sedikit bergetar, dan jantungnya yang sudah berdarah terasa semakin menyakitkan. Menjadi bereinkarnasi, dilahirkan kembali, dan memperoleh kehidupan baru tampak seperti mimpi indah keagungan yang begitu indah dan indah. Tapi sekarang, rasanya seperti perjuangan untuk merangkak keluar dari Purgatory of Hell yang ke-9. Membunuh, bunuh-bunuh, bunuh, bunuh, bunuh. Reses terdalam dari hati Tang Xiu terus menderu. Tapi dia merasakan pedang Divine di tangannya menjadi berat hingga ekstrim. Dia terus berjuang dan terus ragu-ragu, hanya untuk menemukan dirinya tidak dapat menyelesaikan semuanya dengan tangannya. Tepat sekali. Dia tidak bisa melakukannya terlepas dari telah memastikan kebenaran masalah ini terlepas dari kenyataan bahwa Sue Qingcheng adalah orang yang membuatnya meminum racun dan menusuk hatinya. Dalam kesedihannya, dia mendapati dirinya tenggelam dalam kebencian, namun dia tidak bisa menuai jiwa orang yang pernah dia cintai dengan sepenuh hati dengan pedang Divine. Mengaum. Raungan orang-orang seperti binatang buas keluar dari tenggorokan Tang Xiu. Dia tampak seperti dewa pembunuh saat dia akhirnya mengayunkan pedangnya untuk merobek otot wajah Han Qingwu, meninggalkan luka berdarah di atasnya. Keindahan yang menakjubkan dari seorang wanita akhirnya hancur tetapi momen singkat. Itu hanyalah satu pedang yang memutuskan semua nostalgia terakhir antara Tang Xiu dan Sue Qingcheng. Satu tebasan untuk memutuskan koneksi ke kehidupan masa lalu mereka, mengubahnya menjadi awan dan hujan. Dia tidak bisa membunuhnya, tetapi tidak ada yang bisa mencegahnya merusak wajah yang telah menghantui mimpinya. Yang tersisa hanyalah kesedihan dan kesedihan melankolis. Semua niat membunuh yang dimilikinya terhadapnya kini telah sepenuhnya hilang, digantikan oleh kesepian dan perubahan kehidupan yang mengambil alih tempatnya jauh di dalam jiwanya.
Dia perlahan berbalik dan bahkan tidak melirik wajah Han Qingwu saat ini. Setelah dia berjalan beberapa langkah darinya, dia berbicara dengan suara serak dengan punggung menghadapnya. Matahari bersinar terang pada dao besar, namun hanya jembatan yang tersisa. Mulai sekarang dan seterusnya, tidak ada yang tersisa antara Anda dan saya. Mata berbinar Han Qingwu dipenuhi dengan perasaan tertekan, namun berisi cinta yang mendalam saat mereka mengikuti punggung Tang Xiu. Senyum cerah tiba-tiba muncul di wajahnya sementara darah mengalir keluar dari luka menakutkan di wajahnya. Meski begitu, dia tidak mengangkat tangannya untuk menghapusnya. Jika sebelum mereka ketika mereka berada di dunia immortal, mungkin dia akan mengambil inisiatif untuk mengangkat pedang itu untuk mengakhiri hidupnya dari kumparan fana ini bahkan jika Tang Xiu tidak membunuhnya. Tetapi sekarang, dia tidak melakukannya, karena kenangan kehidupan masa lalunya kini telah menyatu dengan kehidupannya saat ini. Kepribadiannya telah melalui sedikit perubahan. Dia tahu bahwa tidak ada yang tersisa di antara mereka, tetapi dia masih bisa melihatnya bahkan jika dia hanya bisa melakukannya dari sudut jauh bahkan jika dia harus bersembunyi di ruang waktu yang berbeda. Tapi dia masih bisa menatapnya dari jauh. Ketika dia membutuhkan sesuatu, maka dia akan bergerak dan bertindak untuknya. Ketika dia tidak membutuhkan apapun, maka dia hanya akan menatapnya. Pada saat ini, Han Qingwu sudah mengerti seperti apa kehidupannya di masa depan. Dia hanya ada untuknya. Di bawah tatapan aneh kedua staf di luar pintu, Tang Xiu dengan lesu meninggalkan gelanggang es. Dia tidak kembali ke kampus, juga tidak kembali ke kompleks Villa Blue Star. Dia bahkan tidak ingat rencananya untuk pergi ke Hotel Hilton untuk menemukan Chen Zizong. Dia hanya berjalan-jalan di jalan-jalan Shanghai yang sibuk seolah-olah dia sedang kesurupan, berjalan kemana-mana saat kakinya membawanya tanpa tujuan, hanya melayang tanpa tujuan. Hari berganti malam ketika Tang Xiu sadar dari keadaan linglung. Dia mendapati dirinya berdiri di pintu masuk cabang Everlasting Fish Hall di Shanghai. 8 orang kuat berdiri di sekelilingnya membentuk lingkaran dengan dia di tengah, mencegah siapapun mengganggunya. Qinan yang tampak khawatir dan berpakaian merah berdiri dan menatapnya dengan tegas. Memberhentikan. Tang Xiu menarik napas dalam-dalam saat pasukan primal chaos-nya melonjak di meridiannya. Dia hanya membongkar seluruh keberadaannya dari keadaannya yang kacau. Penghitungan pengaduan telah menyingkirkan belenggu iblis mental dalam jiwanya. Dia merasa aneh ketika lenyapnya setan mental secara tak terduga meningkatkan jiwanya dan menyempurnakan lapisan pertama seni surgawi kosmis kejadiannya, tubuh bintang tirani, tanpa dia sadari. Sudah cukup untuk membunuh seorang kultivator Nas Chen Soul Stage. Dia mulai berjalan dan melangkah ke pintu depan aula pesta immortal. Di bawah tatapan aneh dari banyak pasang mata, dia langsung pergi ke kantor manajer di lantai 2. Bos, Qinan, yang terus mengikutinya, sepertinya dia ingin berbicara. Tapi dia ragu-ragu, dan kekhawatiran di matanya belum hilang. Tang Xiu hanya menggelengkan kepalanya dan duduk di sofa kulit yang lembut. Dia mengambil sebatang rokok dan menyalakannya. Setelah menerima beberapa isapan, barulah ia perlahan berbicara, "Jangan khawatir. Saya baik-baik saja." Qinan diam-diam santai setelah mendengarnya, bertanya, "Saya baru saja datang dari Pulau Jingmen sore ini, bos. Saya sudah menyerahkan manajemen bisnis di sini kepada yang lain. Apakah ada instruksi lain yang Anda ingin saya lakukan? Dapatkan aku sesuatu untuk dimakan. Dan temani aku minum," kata Tang Xiu. "Aku akan mengaturnya segera, bos." Qinan mengangguk. Ketika Qinan meninggalkan kantor, Tang Xiu tidak lagi memikirkan Han Qingwu. Tujuan kepulangannya ke Shanghai kali ini telah tercapai, dan dia sudah menemukan kebenaran dari masalah ini dan menyelesaikannya. Apa yang terjadi di masa lalu dan masalah dengan Sue Qingcheng dia tidak lagi ingin semua orang mengganggunya lagi. Semua yang berhubungan dengan Sue Qingcheng telah berakhir, hanya menyisakan permusuhan dengan Kaisar Danxing, Zider Demon Jiu Yao, dan beberapa lainnya. Adapun Shed Demon Zhu Wushu, dia harus mati. Masalah kedua itu masih ada. Saat Tang Xiu mengingat masalah dengan Universitas Shanghai, tiba-tiba dia sakit kepala. Dia tidak membunuh Han Qingwu dan dia mungkin bekerja sebagai guru di Universitas Shanghai dan bisa menjadi guru di kelasnya juga. Hai, lupakan saja. Saya hanya akan menunda studi saya. Putus sekolah langsung bukan niat Tang Xiu karena keinginan ibunya untuk melihatnya mendapatkan ijazah universitas. Dia tidak bisa mengecewakannya karena hal itu. Setelah selesai merokok, Qinan kembali dan dengan hormat berkata ketika dia berhenti di depan Tang Xiu, "Bos, saya sudah memesan beberapa orang. Makanan akan segera disajikan. Tapi ada sesuatu yang ingin saya laporkan kepada Anda sebelum Anda makan." "Ada apa?" tanya Tang Xiu. "Kang Xia mencarimu beberapa hari yang lalu. Dia tidak bisa menghubungi Anda sebelumnya, jadi dia menelepon," kata Qinan. "Aku tidak bertanya padanya tentang masalah ini, tetapi tampaknya sangat mendesak menilai dari suaranya saat itu."
Kang Xia. Baru saat itulah Tang Xiu ingat bahwa dia sudah lama tidak menghubungi Kang Xia. Tapi dia tahu bahwa dia pasti sangat sibuk mengelola urusan Magnificent Tang Corporation dalam beberapa bulan terakhir, terutama berurusan dengan masalah pembelian orang dalam New Metro of Star City. Itu kemungkinan alasan mengapa dia tidak mengambil inisiatif untuk memanggilnya. Meskipun mungkin juga dia tidak meneleponnya karena dia sering pergi ke tempat-tempat tanpa sinyal telepon. Mengambil ponselnya, Tang Xiu memutar nomor telepon Kang Xia. Segera setelah itu, suaranya keluar dari telepon. Apakah kamu, Tang Xiu? Ya, saya baru saja kembali ke Cina dan berada di Shanghai, kata Tang Xiu sambil tersenyum. Aku akan pergi ke Shanghai sekarang. Saya perlu melihat Anda, kata Kang Xia. Saya mendengar dari Cinan bahwa Anda telah mencari saya hari ini dan Anda tampak sangat cemas. Apa yang terjadi? Tanya Tang Xiu. Ini Andi. Dia punya beberapa masalah dengan tubuhnya, jawab Kang Xia. Aku ingin kamu melihatnya, jika tidak ada yang mendesak untuk dilakukan. Wajah Tang Xiu sedikit berubah dan dia bertanya dengan suara yang dalam, apa yang terjadi padanya? Sepertinya dia mendapat masalah dalam kultivasinya, seperti penyimpangan ki atau sesuatu, jelas Kang Xia pahit. Dia mengalami koma dalam beberapa hari terakhir, jadi saya mengirimnya ke rumah sakit untuk diperiksa. Tetapi para ahli di sana tidak tahu apa yang terjadi padanya, mereka juga tidak bisa tahu tentang kondisinya. Tunggu aku di Star City. Saya akan segera kembali ke sana, jawab Tang Xiu dengan suara berat. Setelah menutup telepon, dia memanggil Chen Zizong dan menyuruhnya pergi ke bandara dan menunggu. Dia menolak untuk tinggal di aula pesta immortal untuk makan malam dan Cinan mengirimnya kembali ke kompleks Villa Blue Star ketika dia bertemu ibunya, Su Lingyun di sana. Bu, aku harus segera kembali ke Star City. Seseorang terluka parah di sana, jadi saya harus bergegas kembali untuk merawatnya. Apakah Anda akan tinggal di Shanghai untuk beberapa waktu atau kembali ke Star City bersamaku? Tanya Tang Xiu. Siapa yang terluka, nak? Apakah saya kenal orang itu? Tanya Su Lingyun buru-buru. Kamu kenal dia? Ini Andi? Jawab Tang Xiu. Gadis Andi itu. Apa yang terjadi padanya? Tanya Su Lingyun dengan cepat. Kalau begitu ayo cepat dan kembali ke Star City. Saya datang ke Shanghai untuk menemukan Anda, tetapi karena Anda akan kembali ke Star City, tidak masuk akal bagi saya untuk tinggal di sini. Segala sesuatu yang lain tidak penting. Cedera Andi adalah hal yang paling mendesak sekarang. Tang Xiu memperhatikan dan kemudian memanggil Ouyang Lulu, mengatakan bahwa dia membutuhkan jet pribadinya untuk mengirimnya dan sisanya ke Star City secara langsung. Tepat ketika mereka keluar dari bandara Star City, pengemudi yang diatur oleh Chen Zizong sebelumnya sudah menunggu dengan beberapa mobil di luar. Bolehkah saya bertanya kemana Anda pergi, Tuan? Tanya Chen Zizong. Aku kembali ke kota Gerbang Selatan. Kamu bisa pulang bersama anak buahmu dulu. Jawab Tang Xiu. Andi terluka dan dia membutuhkanku untuk mengobatinya. Aku akan menemukanmu lagi setelah menstabilkan kondisinya. Kalau begitu aku akan pergi denganmu, Tuan. Kata Chen Zizong cepat. Selain itu, aku punya bisnis obat herbal, jadi aku bisa segera memberikan ramuan yang kamu butuhkan selama perawatan. Tang Xiu memikirkannya sebelum menolak permintaannya. Dia tidak keberatan meminta Chen Zizong mengikutinya jika Su Lingyun tidak ada. Namun, Chen Zizong seusia dengan ibunya. Ibunya pasti akan merasa canggung dan tidak nyaman ketika dia mendengar Chen Zizong memanggilnya sebagai Tuan. Pulang saja dulu dan tunggu aku. Saya akan menghubungi Anda nanti ketika saya membutuhkan bantuan Anda. Terserah Anda, Tuan. Chen Zizong mengangguk. Di King Villa dari South Gate Town. Kang Xia telah membawa Andi ke sana dan sekarang khawatir sakit ketika dia mondar-mandir di pintu masuk halaman villa, melirik ke gerbang kompleks South Gate Town setiap beberapa detik. Andi tiba-tiba memiliki penyimpangan ki ketika berkultivasi. Itu adalah sesuatu yang membuatnya sangat khawatir. Dia menganggap Andi sebagai kerabat terdekatnya di samping Tang Xiu, dan dia tidak ingin kecelakaan terjadi padanya, dia juga tidak ingin melihat kecelakaan yang tidak bisa dia terima. Ketika Tang Xiu buru-buru tiba di South Gate Town, dia melihat Kang Xia yang tampak khawatir. Dia tidak bisa meluangkan waktu untuk menghiburnya dan hanya melewatinya untuk melihat Andi yang tidak sadar di ruang tamu. Jangan biarkan orang mengganggu saya. Setelah mengeluarkan perintah ini, dia meraih pergelangan tangan Andi dan memeriksa denyut nadinya, hanya untuk mengetahui bahwa dia telah overdosis pada pil obat. Tubuhnya yang tidak mampu menahan energi kuat dari pil akhirnya tidak terkendali. Denyut nadinya sekarang sangat kacau, sementara esens sejatinya dalam gangguan total. Jika dia tidak mendapatkan perawatan tepat waktu untuk menghentikan aliran energi, bahkan jika kesulitannya tidak akan membunuhnya, satu-satunya pilihan adalah menaburkan kultivasinya agar dia pulih sepenuhnya. Dia begitu bodoh dan hanya main-main, bukan?
Tang Xiu tersenyum kecut dan melonggarkan denyut dan pergelangan tangan Andi. Dia menggelengkan kepalanya, bersuara ringan ke dalam dan kemudian mengangkatnya dari tempat tidur. Setelah membuatnya duduk bersila, dia mulai memanipulasi dan menyesuaikan esens sejati kacau di meridiannya. Untungnya, kultivasinya masih lemah pada tahap pertengahan Yayasan Foundation. Jika tidak, Tang Xiu akan benar-benar bingung bagaimana cara membantunya memulihkan diri dan menyesuaikan kondisi fisiknya. Waktu berlalu dengan cepat. Dalam 6 jam terakhir, Tang Xiu menghabiskan banyak energi untuk membantu Andi menyesuaikan kondisinya. Setelah membantunya berbaring, dia kemudian meninggalkan kamar. Bagaimana dia? Kang Xia, yang terus menunggu di luar ruangan, dengan cepat bertanya. Kondisinya sudah stabil. Tang Xiu mengangguk. Dia akan baik-baik saja. Dan itu tidak akan menjadi masalah setelah dia bangun dan memulihkan diri. Itu bukan karena penyimpangan Qi. Dia minum pil yang terlalu manjur untuknya dan overdosis. Pil semacam itu bukanlah sesuatu yang dapat ditanggungnya dengan tingkat kultivasinya saat ini, sehingga menyebabkan masalah ini. Dia overdosis. Kegelisahan Kang Xia akhirnya menghilang, namun dia tampak tak bisa berkata-kata dan memasang ekspresi aneh setelah mendengar penjelasan Tang Xiu. Tang Xiu tersenyum dan meraih melewati bahunya. Kamu jadi kaya baru-baru ini, bukan? Nah, jangan membakar uang Anda untuk pil walaupun Anda punya lebih banyak uang. Dia cukup beruntung kali ini dan tidak ada bahaya bagi hidupnya, tetapi jika dia minum pil bermutu tinggi, tubuhnya bisa meledak dari energi yang kuat. Kang Xia tersenyum berkata, kami mendapat cukup banyak uang baru-baru ini, memang. Apakah Anda belum memeriksa saldo akun Anda? Ada terlalu banyak hal untuk ditangani di luar negeri baru-baru ini, jadi saya benar-benar belum memeriksa akun saya. Tang Xiu tampak kusam, sebelum menggelengkan kepalanya dan berkata, ngomong-ngomong, apa yang sebenarnya terjadi? Dari mana kita mendapat begitu banyak uang? Dengan ekspresi bingung apakah dia harus menangis atau tertawa, Kang Xia berkata, aku tahu uang tidak lain adalah nomor untukmu. Jika ada, produk-produk dari perusahaan Tang Magnificent kami sedang booming dan pasokan tidak pernah memenuhi permintaan. Tetapi saya mengalokasikan semua pendapatan dari produk ke proyek kantor pusat perusahaan di Shanghai. Tapi jangan lupa tentang pembelian orang dalam dari kota baru. Harga real estate dari metro baru sekitar kali lebih tinggi dari harga pembukaan sebelumnya, dan setengah dari mereka sudah terjual seperti sekarang. Saya sudah bertanya tentang masalah real estate New Metro saat itu pada tahap awal, meskipun saya tidak lagi mengikuti perkembangan tahap selanjutnya. Berapa modal yang diinvestasikan oleh perusahaan kami pada tahap awal? Tanya Tang Xiu penuh rasa ingin tahu. Kang Xia mengulurkan jari dan kemudian mengulurkan dua lagi. Setelah tertawa, dia bertanya, coba tebak, berapa banyak? 12 miliar yuan. Tang Xiu mengkonfirmasi dengan takjub. Pintar, tidak heran Anda benar-benar pria yang saya pilih, iya. Kang Xia memuji sambil memberinya jempol. Tepat sekali. Total modal yang kami investasikan untuk membeli real estate pada fase sebelumnya adalah 12 miliar yuan. Baik itu perusahaan perumahan atau komersial, total nilai pasar telah mencapai sekitar 40 miliar yuan. Sebagian besar perumahan telah terjual habis dengan total 18,5 miliar yuan, dan saya telah mentransfer 15 miliar ke akun pribadi Anda, 3 miliar masuk ke akun publik Magnificent Tang Corporation, dan sisanya 500 juta yuan adalah dividen. Tampaknya bisnis real estate memang sangat menguntungkan. Tang Xiu menghela nafas. Tidak mengherankan bahwa sebagian besar orang terkaya di negara itu sebagian besar terdiri dari pengembang real estate di masa lalu. Ngomong-ngomong, bagaimana dengan kemajuan metro baru saat ini? Fase pertama dari proyek pengembangan telah selesai dan kami sedang menyelesaikan beberapa pekerjaan lain-lain, jawab Kang Xia. Sebagian besar pekerjaan untuk tahap kedua telah dilakukan dan diharapkan akan selesai pada awal tahun depan. Fase ketiga dan keempat proyek telah dimulai dan, setelah fase kedua selesai sepenuhnya, dimungkinkan untuk melakukan fase ketiga dan keempat pada saat yang sama. Dokumen-dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah juga menunjukkan bahwa kami sepenuhnya berwenang untuk mengembangkan metro baru sementara pemerintah akan memberikan bantuan. Long Hanwen ingin bertemu dengan Anda baru-baru ini, tapi sayangnya, dia tidak bisa menghubungi Anda. Karenanya, dia hanya bisa menyerah untuk sementara waktu. Apa yang dia inginkan? Tanya Tang Xiu. Ini tentang desain kompleks arsitektur. Apakah Anda lupa bahwa Andalah yang mendesainnya? Kang Xia memaksakan senyum dan berkata, itulah alasan utama mengapa penjualan begitu baik dan sangat menyebabkan mengapa selebriti kaya di seluruh negeri lari untuk membeli real estate ini. Desain arsitektur dan bangunan-bangunan di kota baru sangat diakui dan metro dikatakan sebagai kota impian. Tetapi Anda selalu menjadi orang yang begitu sibuk dan hanya merancang fase pertama dan kedua dari proyek ini. Anda bahkan belum menyebutkan fase ketiga dan keempat sampai sekarang.
Long Hanwen bukan satu-satunya yang mengkhawatirkan hal itu, bahkan aku agak gelisah di sini. Apakah pemerintah benar-benar memberikan otoritas penuh kepada kita? Tang Xiu mengerutkan kening dan bertanya, apakah mereka benar-benar tidak mau terlibat, sama sekali. Mereka pasti terlibat, tentu saja, tetapi hal-hal seperti ini selalu sangat rumit. Tapi Long Hanwen dan berbagai pihak berurusan dengan pemerintah, jadi perusahaan kami jauh lebih santai, kata Kang Xia. Saya mengerti. Tang Xiu mengangguk dan bertanya lagi, seberapa besar area kota baru yang ditempati oleh 4 fase pertama proyek konstruksi? Sekitar 1/5, jawab Kang Xia. Uhuk-uhuk. Merasa bingung apakah dia harus menangis atau tertawa, Tang Xiu memandang Kang Xiu dan berkata, 4 fase pertama dari proyek ini hanya menempati 1/5 dari seluruh kota baru. Bukankah itu berarti saya masih harus merancang banyak cetak biru arsitektur? Kamu juga tahu laki-laki yang cakap harus melakukan sebagian besar pekerjaan, bukan? Kang Xiu menyeringai dan berkata, selain itu, ini adalah usaha patungan dan kita bisa mendapatkan sebagian besar keuntungan dengan cara termurah, jadi bekerja keras untuk meningkatkan kekayaan kita, mengerti? Tang Xiu tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepalanya tanpa daya. Untungnya, desain arsitektur yang lengkap tidak perlu digambar sekaligus. Dia dapat melakukan desain untuk 2 fase proyek berikutnya dan itu akan cukup untuk mengatasi situasi jika tidak. Dia lebih suka meletakkan semua hal untuk sementara waktu dan hanya mengabdikan dirinya untuk menggambar desain arsitektur. Ngomong-ngomong, dia mungkin harus meluangkan waktu, tetapi biaya menggambar sel dan balok juga tidak banyak. Lagi pula, dia memiliki bangunan yang tak terhitung jumlahnya di dunia immortal sebagai referensi, dan menggambar desain itu sangat mudah karena dia bisa menjiplak bangunan yang sesuai untuk tujuan itu. Di sudut koridor, Su Lingyun muncul di celemek. Ketika dia melihat Tang Xiu dan Kang Xia berbicara dan terlihat sangat intim, dia tiba-tiba tersenyum dan bertanya, bagaimana dengan perawatan Andi, Siwer? Tang Xiu melonggarkan Kang Xia dan mendekatinya, berkata, dia akan baik-baik saja, Bu. Dia akan pulih setelah bangun dan pulih selama beberapa hari. Juga, bukankah ada pembantu rumah tangga untuk membantumu di rumah, Bu? Kenapa kamu memasak? Kenapa aku tidak memasak sendiri karena anakku ada di rumah? Tanya Su Lingyun kembali. Saya bertanya pada Xiaxia sore ini dan dia belum makan selama 2 hari. Mungkin dia akan memiliki nafsu makan sekarang karena Andi akan baik-baik saja, jadi Xiaxia pasti kelaparan sekarang, bukan? Xiaxia. Tang Xiu menatap Kang Xia dengan tatapan aneh. Kapan mereka begitu dekat dan apa sebenarnya yang dimaksud ibu dengan mengatakannya? Orang yang dimaksud hanya menyipit di Tang Xiu dan memerah. Dia dengan cepat berjalan ke Su Lingyun, dengan cepat memegang tangannya, dan berkata sambil tersenyum, aku tidak lapar, Bibi. Su Lingyun tersenyum berkata, mengapa kamu segan itu, nak? Anda akan menjadi menantu keluarga Tang cepat atau lambat, untuk memulai, jadi mengapa Anda tidak bisa makan lebih banyak? Selain itu, saya hanya bisa mengandalkan Anda untuk memberi saya cucu yang sehat dan gemuk sebelumnya. Tang Xiu benar-benar tercengang, karena dia tidak berpikir bahwa ibunya telah mengetahui selama ini tentang keadaan hubungan antara dia dan Kang Xia. Untuk berpikir bahwa dia mengharapkan untuk memiliki cucu yang sehat dan gemuk dari Kang Xia bukankah sudah menjelaskan bahwa Mu Wanying adalah wanita yang akan dinikahinya di masa depan? Apakah dia benar-benar menyetujui dia memiliki banyak wanita pada saat yang sama? Dia benar-benar tidak tahu apa yang dipikirkan ibunya sama sekali. Setelah diam-diam menggelengkan kepalanya, dia tersenyum dan berkata, "Yah, sepertinya Andi butuh waktu untuk bangun, jadi mari kita makan dulu. Saya cukup sibuk sore ini, jadi saya agak kelaparan sekarang. Apakah Anda memasak makanan yang lezat, Bu?" "Jangan khawatir, nak. Ibu sudah menyiapkan segala yang kamu suka untuk dimakan," jawab Su Lingyun sambil tersenyum. Saat makan malam, ketika Su Lingyun tidak memperhatikan, Tang Xiu diam-diam berbisik kepada Kang Xia di sebelahnya, "Hei, sejak kapan kamu begitu dekat dengan ibuku? Sepertinya dia sudah memperlakukanmu sebagai menantu keluarga Tang." Mulut Kang Xia melengkung dan dia berbisik kembali sambil tersenyum, "Bibi sering datang ke perusahaan dalam beberapa bulan terakhir dan membawakanku makanan, kau tahu. Kami sesekali mengundang satu sama lain dan pergi berbelanja bersama juga." Apa tujuannya? Tang Xiu bingung. Itu karena jamuan makan malam perusahaan untuk para eksekutif 6 bulan lalu, jadi kami memilih restoran keluargamu untuk pesta. Setelah minum, saya bersiap untuk pulang dan beristirahat, tetapi kemudian menabrak ibumu ketika dia memindahkan beberapa barang. Dia menjadi tegang dan saya buru-buru membawanya ke klinik pengobatan Tiongkok terdekat. Dokter tua kemudian merawat bibi dan kami baru saja cocok dan bertemu lebih sering sejak itu. Saya mengerti. Tang Xiu cepat mengerti dan tersenyum berkata,
Yah, saya tidak pernah berpikir bahwa Anda akan membuat langkah yang cerdas untuk menyerang calon ibu mertua Anda. Ibu pasti akan sangat mencintaimu bahkan jika kamu tidak bisa mendapatkan status resmi dari menantu keluarga Tang di masa depan, bukan? Bah, pergi, pergi. Karena malu, Kang Xia buru-buru melemparkan wajahnya ke samping untuk menghindari godaan oleh Tang Xiu. Dia sangat sadar bahwa dia tidak akan menjadi menantu keluarga Tang secara nominal. Berkali-kali dia mengingatkan dirinya sendiri bahwa dia tidak perlu status seperti itu di depan umum dan itu sudah cukup baginya selama Tang Xiu benar-benar memilikinya di hatinya. Oleh karena itu, meskipun dia merasa sedikit bingung setelah mendengar kata-kata seperti itu dari Tang Xiu, dia dapat dengan cepat menyesuaikan suasana hatinya. Tiba-tiba, Kang Xia berbalik dan berbisik, ada apa dengan 5 orang kecil itu? Mereka agak aneh, seperti beberapa robot atau sesuatu. Jadi sangat disiplin dan kuno pada saat yang sama. Saya pikir mereka seperti anak-anak pada umumnya, tidak seperti kakek tua. Mereka adalah jenius kultivasi terbaik di antara tentara anak-anak dan juga jauh lebih dewasa daripada rekan-rekan mereka. Tang Xiu menghela nafas. Ini seperti perkataan dari zaman kuno bahwa anak-anak miskin tumbuh lebih awal. Mereka kehilangan keluarga sejak mereka masih sangat muda. Kehidupan yang keras dan kasar membuat mereka marah karena itu satu-satunya cara untuk mencari nafkah. Jadi bisa dikatakan, mereka semua adalah anak jalanan yang kamu adopsi sebelumnya. Kang Xia terkejut, tapi aku bisa merasakan bahwa mereka berlima telah mencapai tahap pendirian yayasan. Berapa umur mereka? Bagaimana mereka bisa maju ke tahap pendirian yayasan? Terutama Tang 28. Dia di yayasan pendirian tahap tengah. Mereka secara alami sangat berbakat dalam kultivasi karena mampu menonjol di antara puluhan ribu tentara anak-anak, jelas Tang Xiu. Dengan pasokan sumber daya kultivasi yang stabil, masih mungkin untuk maju ke tahap pendirian yayasan. Kamu semakin dan semakin luar biasa, Tang Xiu. Kang Xia menghela nafas kagum. Situasi memaksa saya untuk melakukannya, dan saya harus melakukan yang terbaik untuk melatih para ahli yang lebih kuat di bawah saya. Tang Xiu menggelengkan kepalanya. Bahaya yang akan kita hadapi di masa depan jauh di luar imajinasimu, dan hanya dengan terus tumbuh semakin kuat dan memperluas kekuatan kita, kita akan dapat mengambil lebih banyak peluang untuk bertahan hidup. Juga, Kang Xia, saya tahu Anda telah mengelola Magnificent Tang Corporation selama ini, tetapi saya ingin Anda mengambil lebih banyak waktu untuk berkultivasi, sebanyak mungkin. Hanya dengan menjadi lebih kuat Anda dapat melindungi orang yang ingin Anda lindungi di masa depan. Pastinya, saya akan melakukan yang terbaik juga. Kang Xia mengangguk. Setelah makan malam, Tang Xiu menemani ibunya dan Kang Xia dan mengobrol dengan mereka sebentar. Kemudian, ia mengambil Tang 28 dan meninggalkan kota gerbang selatan untuk mengunjungi kediaman Chen Zizong. Di dalam villa bergaya klasik, Chen Zizong sedang duduk bersila dan diam-diam menyerap energi spiritual dunia. Dia agak terlalu tua ketika memulai perjalanannya di jalur kultivasi, jadi alasan mengapa kemajuan kultivasinya lambat meskipun memiliki banyak sumber daya kultivasi. Dia hanya bisa mencapai tahap akhir dari pendirian yayasan pada saat ini. Menguasai. Tiba-tiba, dia membuka matanya dan melihat Tang Xiu, yang berdiri diam di depannya. Dia segera melayang dan dengan hormat membungkuk. Kemajuanmu memang jauh lebih lambat dibandingkan dengan para jenius kultivasi itu. Tang Xiu mengangguk dan berkata, kau bahkan sedikit lebih buruk daripada anak-anak paling berbakat dari anak yatim yang aku adopsi. Murid itu membosankan dan membuat Anda kecewa, kata Chen Zizong, malu. Tidak juga, bakat dan usia sama pentingnya. Tang Xiu menggelengkan kepalanya. Selain itu, aku hanya punya sedikit sumber daya saat itu, jadi aku tidak bisa banyak membantu sebelumnya. Tetapi sekarang berbeda karena saya memiliki begitu banyak herbal berharga yang saya peroleh pada tahun lalu. Saya dapat meramu beberapa ramuan berharga untuk membantu menyelesaikan masalah dengan bakat Anda. Namun, saya masih kekurangan ramuan spiritual. Saya membutuhkan Anda untuk menemukan mereka untuk saya. Chen Zizong tampak kosong dan langsung tampak gembira dan antusias. Bahan obat apa yang kamu butuhkan, Tuan? Ramuan tulang naga, kata Tang Xiu. Ramuan tulang naga. Saya belum pernah mendengar nama ini, Tuan. Chen Zizong mengerutkan kening dan berkata, seperti apa bentuknya? Suka bentuk dan karakteristiknya yang jelas. Ramuan tulang naga memiliki 9 tunas dan terlihat seperti tunas lembut willow, jelas Tang Xiu. Ada titik-titik putih di atasnya, agak seperti pola bintang 5. Itu juga direkam pada kompendium materia medica dengan satu baris, namun tetap menjelaskan fungsinya yang lengkap. Anda memiliki bisnis jamu dan perusahaan Anda memiliki banyak jamu serta berbagai saluran. Anda dapat meluangkan waktu untuk menemukan ramuan tulang naga ini. Saya akan membuat pil pemurnian sum-sum untuk Anda.
Fisik Anda akan dibentuk kembali dan dilahirkan kembali begitu Anda menerimanya. Yakinlah, Tuan, selama ada ramuan tulang naga ini di negara kita, saya pasti akan menemukannya sesegera mungkin terlepas dari harganya, kata Chen Zizong bersemangat. Ngomong-ngomong, apakah kamu tinggal di sini sendirian? Saya baru memperhatikan ketika saya datang ke sini, tanya Tang Xiu. Ya, anak saya telah tinggal di ibu kota untuk mengembangkan dirinya dan saya tidak memiliki niat untuk membiarkan dia mengambil alih perusahaan untuk saat ini, kata Chen Zizong. Padahal orang tuaku mereka tidak ingin tinggal di Star City karena mereka terbiasa dengan kehidupan di kota asal mereka, jadi istriku tinggal di sana untuk merawat mereka dan hanya kembali sesekali. Jika demikian, maka saya akan memperbaiki sesuatu untuk Anda di sini sambil mengarahkan kultivasi Anda. Tang Xiu mengangguk. Lalu aku akan menugaskan beberapa orang untuk mengatur kamar untukmu segera, Tuan, kata Chen Zizong segera. Tidak perlu. Tang Xiu menggelengkan kepalanya dan berkata, katakan saja orangmu untuk membersihkan garasi. Juga, saya perlu beberapa hari untuk proses pemurnian, jadi beritahu pengawal Anda untuk tidak mengganggu saya. Aku akan segera memberitahu mereka. Juga, tolong beritahu saya segera jika ada yang Anda butuhkan, Guru, jawab Chen Zizong segera. Baiklah. Tang Xiu mengangguk. Dalam beberapa hari berikutnya, Tang Xiu menemani ibunya di siang hari dan sesekali mengunjungi perusahaannya dan diam-diam datang ke tempat Chen Zizong pada malam hari. Alat yang Tang Xiu ingin sempurnakan adalah token identitas. Setiap token yang disempurnakan memiliki fungsi pelindung yang mirip dengan jimat pelindung. Namun, token ini hanya akan aktif setelah pemiliknya dalam bahaya dan hanya digunakan satu kali sebelum kehilangan efek perlindungannya. Dalam beberapa hari, Tang Xiu telah menyempurnakan 10.000 token dan membaptisnya sebagai token Tang Sekte sebagai token identitas untuk semua junior di bawah Sekte Tang. Pada saat yang sama, ia juga memperhatikan situasi Pulau Sembilan Naga. Kapal-kapal yang muncul di perairan terdekat di sekitar Pulau Sepi ke-9 terus meningkat jumlahnya, dan kekuatan berbagai pihak semakin aktif juga. Beberapa dari mereka adalah kekuatan yang bermusuhan dan dengan demikian menyebabkan beberapa bentrokan. Meskipun skala pertarungannya kecil, puluhan orang selamanya jatuh ke lautan luas. Beberapa hari kemudian, Tang Xiu mengucapkan selamat tinggal kepada ibunya dan pergi ke Gunung Changbai bersama Chen Zizong. Pegunungan Changbai adalah sumber asal sungai Yalu, Songhua, dan Tumen. Wilayah ini memiliki total luas 1.964 km persegi dengan inti 758 meter persegi. Puncak tertinggi jajaran Gunung Changbai, Puncak Jiangjun, berada di dalam perbatasan Korea Utara dengan ketinggian 2.749 meter, sedangkan puncak tertinggi di Cina yang sedang dituju Tang Xiu adalah puncak timur laut dengan ketinggian 2.691 meter. Sebelum datang ke sini, Tang Xiu percaya bahwa data yang dicatat dalam buku itu benar sementara dia juga memiliki pengetahuan tentang jajaran Gunung Changbai melalui peta. Tetapi setelah dia secara pribadi memasuki tempat itu, dia menyadari bahwa itu semua melenceng karena pegunungan Changbai jauh lebih kompleks dan sangat curam. Banyak daerah bahkan secara alami membentuk susunan. Tempat ini menarik. Ketika dia datang setengah jalan ke puncak gunung utama, sebuah senyuman tergantung di wajahnya yang tampan. Dia mengamati susunan di depannya dan menentukan bahwa susunan geomansi yang begitu besar tidak akan begitu mudah terbentuk secara alami tanpa keterlibatan tangan beberapa orang. Setelah mempelajarinya, ia kemudian sepenuhnya memahami arai. Apakah ada masalah di sini, Tuan? Dengan instruksi Tang Xiu dalam beberapa hari terakhir, Chen Zizong telah membuat kemajuan besar dalam kultivasinya serta kondisi pikirannya. Meskipun kultivasinya masih pada tahap awal dari pendirian yayasan, ada tanda-tanda terobosan ke tahap pertengahan. Ketika dia melihat senyum di wajah tuannya, dia buru-buru bertanya. Pegunungan memiliki banyak formasi, dan susunan geomansi yang dibentuk oleh alam adalah yang sangat kuat, namun mengandung lebih sedikit misteri di dalamnya. Arai saat ini di depan kita, bagaimanapun, sangat berbeda. Ini sengaja diatur untuk mencakup wilayah besar pegunungan ini. Orang biasa tidak akan bisa memasukinya, apalagi memperhatikan keberadaan arai geomansi ini sama sekali. Tampaknya Gunung Changbai ini memiliki lebih dari yang terlihat. Chen Zizong bahkan tidak bisa menangkap satu kata pun dari penjelasan Tang Xiu. Namun, dia tidak pergi ke dasar hal-hal karena tujuannya membawa Tang Xiu ke tempat ini adalah karena gua yang tidak dapat dia buka. Jadi, apa yang akan kita lakukan selanjutnya, Tuan? Kami akan melewati daerah ini dan langsung menuju gua untuk melihatnya. Kata Tang Xiu, batu Blood Soul adalah biji berharga dan ada banyak sekali di sana. Sangat mungkin bahwa kita dapat menemukan hal-hal yang lebih baik di dalam gua. Namun, Anda terlalu lemah, jadi Anda harus memperhatikan keselamatan Anda. Akan dilakukan, Tuan, kata Chen Zizong. Setelah kita melintasi gunung ini,
kita akan menemukan puncak bersalju tempat gua itu berada. Saya membawa beberapa orang ke sana beberapa hari yang lalu dan jalur gunung di puncak bersalju itu tertutup salju, jadi sangat sulit untuk dilintasi. Tang Xiu hanya tersenyum ringan. Dia meraih bahu Chen Zizong dan mereka melayang di udara. Hanya dalam setengah menit, mereka sudah melintasi gunung. Tang 28 juga memimpin anggota yang dia ambil dan ikuti mereka dengan sangat cepat. Luar biasa, Chen Zizong mengeluh. Namun, itu bukan untuk Tang Xiu tetapi kelompok 5 Tang 28. Dia sudah berusia lebih dari 40 tahun, tetapi kultivasinya baru mencapai tahap awal pendirian yayasan, dibandingkan dengan Tang 28 yang telah maju ke tahap tengah dan 4 lainnya pada tahap awal pembentukan yayasan. Di mana itu? Tang Xiu berdiri di udara saat dia bertanya sambil membiarkan angin bersalju melewatinya. Setelah menghabiskan beberapa waktu untuk mengamati sekeliling, Chen Zizong menunjuk ke puncak yang tertutup salju di kejauhan dan berkata, apakah Anda melihat lembah gunung di sana, Guru? Gua itu berada di tengah lembah. Mengingat kecepatan penerbangan Anda, hanya perlu setengah menit untuk sampai ke pintu masuk gua. Tang Xiu terus melepaskan rasa rohaninya dan dengan cepat menemukan pintu masuk ke gua setelah terbang ke arah yang ditunjuk Chen Zizong. Arah lain, tepat saat kakinya mendarat di tanah, wajah Tang Xiu sedikit bergeser dan dia menutupi daerah itu dengan indera spiritualnya. Dia dengan mudah menarik dua batu Blood Soul seukuran ibu jari kecil dan memegangnya. Meskipun dia adalah seorang ahli arai, dia tidak buru-buru mempelajari arai di sini dan dengan serius menjelajahi daerah terdekat. Batu Blood Soul adalah biji yang sangat langka yang dapat digunakan sebagai wadah untuk jiwa seorang kultivator. Lebih lanjut, itu juga bisa disuling untuk mengekstraksi esensi darah yang terkandung di dalamnya dan juga merupakan bahan utama untuk meramu pil. Selain itu juga bahan yang bagus untuk pemurnian. Setelah beberapa lama, Tang Xiu kembali ke gua tampak agak kecewa. Dia tidak bisa menemukan hal lain di daerah terdekat selain dari Blood Soul Stone yang dia temukan sebelumnya. Aku akan meneliti arai, kalau begitu. Tang Xiu kemudian duduk bersila di luar pintu masuk ke gua untuk menguraikan arai penyegelan di pintu masuk. Setelah menganalisanya untuk waktu yang singkat, dia menemukan prinsip dari arai dan yakin bahwa dia bisa menghancurkannya. Kembali di masa lalu, pencapaian Tang Xiu di arai dekat dengan puncak. Dia bahkan bisa sepenuhnya menutupi bintang tertentu di dunia immortal dengan arai dengan kekuatan yang tangguh. Perasaan spiritualnya saat ini hanya 1/10 daripada masa kejayaannya, tetapi memecahkan arai hanya angin sepoi-sepoi baginya. Ayo pergi. Tang Xiu melayang dan jarinya membuat gerakan menebas ke depan. Udara beriak seperti jaring yang terbelah dan kemudian hancur dalam sekejap mata. Pintu baja halus yang baru dibuka itu dengan mudah dibelah seperti tahu sebelum jatuh ke tanah. Mata penuh kegembiraan, kekaguman Chen Zizong untuk Tang Xiu mencapai puncaknya. Kembali ketika ia dan orang-orangnya pertama kali datang ke tempat ini, mereka benar-benar kehabisan semua cara yang dapat mereka pikirkan dan menghabiskan upaya besar untuk masuk hanya untuk sia-sia. Tetapi tuannya mencapainya dengan sangat mudah, itu jauh melampaui imajinasinya. Aneh, tidak ada ki spiritual di sini, gumam Tang 28 dengan ekspresi tidak percaya di belakang Tang Xiu setelah mereka berjalan di sepanjang gua sejauh puluhan meter. Harus dicatat bahwa ki spiritual dapat ditemukan di mana-mana di bumi, meskipun konsentrasinya sudah cukup tipis di beberapa tempat sehingga dapat diabaikan. Tetapi konsentrasi ki spiritual di tempat ini bahkan lebih tipis, benar-benar dapat diabaikan dan tidak dapat dirasakan semakin dalam mereka berjalan. Tang Xiu merenung sejenak dan berkata, Tang 28, kamu menunggu di luar gua dengan yang lain dan tidak masuk tanpa pesanan saya. Tetap jaga di luar dan menghalangi siapapun yang datang ke sini. Dimengerti. Tim Tang 28 menghentikan langkah mereka dan berbalik keluar gua. Setelah itu, Tang Xiu membawa Chen Zizong lebih dalam ke gua selama lebih dari selusin meter sebelum dia samar-samar mendengar suara menderu dari dalam. Suara itu tidak seperti raungan binatang buas dan lebih seperti suara manusia yang mengaum dengan marah. Setelah masuk lebih dalam untuk 100 meter, sinar terang menyambut mereka. Dewa, bagaimana ini mungkin? Chen Zizong tiba-tiba berseru saat melihat pemandangan di depan. Dia tidak bisa mempercayai matanya. Tidak pernah dalam mimpi terliarnya ia membayangkan bahwa dunia yang begitu berbeda ada di dalam perut masif. Meskipun tidak ada matahari dan bulan, dunia Saku memiliki langit biru, awan putih, dan pegunungan yang bergelombang. Burung dan binatang yang tak terhitung jumlahnya bisa dilihat di mana-mana bersama dengan pohon-pohon kuno yang menjulang tinggi dan berbagai bunga berwarna-warni. Itu hanya tampak seperti negeri dongeng. Jangan meributkan apa-apa, ini hanya dunia Saku yang dibangun dalam sebuah arai, kata Tang Xiu acuh tak acuh. Tapi aku harus mengakui bahwa arai di sini lebih menarik daripada yang ada di pintu masuk. Untuk Chen Zizong,
yang tidak tahu apa-apa tentang arai, dia tentu saja tidak bisa melihat kealpaan tempat ini. Dia mengeluarkan belati dan dengan waspada melirik ke sekeliling dan setiap gangguan sedikit pun akan membuatnya waspada. Tempat ini sangat besar. Jadi, apa yang akan kita lakukan di sini, Tuan? Haruskah kita mencari-cari dan berburu harta karun? Dunia kecil ini dibangun oleh sebuah arai, dan itu terlalu besar untuk itu. Sayang sekali bahwa oksigen di sini terlalu tipis dan ki spiritual dapat diabaikan. Dengan ki spiritual yang tipis, bahkan ahli panggung inti emas tidak dapat menyerap energi dunia di sini, kata Tang Xiu, tampak sedikit menyesal. Aku tidak berpikir kita bisa menemukan tanaman obat berharga di sini walaupun ada begitu banyak bunga dan pohon. Kenapa, sih? Tanya Chen Zizong, tampak bingung. Tumbuhan bisa tumbuh di sini, tetapi mengapa tidak bisa ramuan obat? Bukankah mereka juga menanam? Ramuan obat memang tanaman, tetapi untuk itu disebut ramuan obat adalah karena perlu menyerap esensi bumi dan tumbuh di bawah makanan surga dan energi spiritual bumi. Hanya setelah bertahun-tahun akumulasi dapat memiliki kemanjuran obat yang kuat. Menggunakan analogi dalam hal ini, bahkan jika kita menanam ginseng liar di sini, itu tidak akan memiliki khasiat obat sama sekali. Apakah Anda pikir itu dapat dianggap sebagai ramuan obat? Chen Zizong langsung mengerti penjelasan Tang Xiu. Dia kemudian menggelengkan kepalanya dan memaksakan senyum. Ah, kalau begitu bisa disebut demikian. Alasan mengapa ginseng diperlakukan seperti harta karun adalah karena khasiat obat yang dikandungnya. Tidak ada bedanya dengan gulma tampanya. Itu sebabnya saya menyimpulkan bahwa mungkin tidak ada ramuan obat di dunia kecil ini, kata Tang Xiu. Jika ada hal yang baik di sini, kemungkinan besar itu adalah biji. Saya pikir itu yang terjadi di sini, Tuan. Chen Zizong menimpali dengan terburu-buru. Selain itu, kami menemukan beberapa Blood Soul Stone di luar pintu masuk gua, jadi kupikir pasti ada sesuatu yang lebih baik daripada biji itu. Bagaimana kalau melihat-lihat? Mungkin kita bisa menemukan kejutan yang tak terduga di sini. Kami secara alami akan melihat-lihat karena kita sudah ada di sini, jawab Tang Xiu sambil tersenyum. Dunia kecil itu sendiri memiliki lingkungan yang indah dengan pegunungan, sungai, burung, dan binatang buas di sekitarnya. Namun, dengan bentuk kehidupan yang semarak di negeri dongeng ini, ia pasti memiliki bahaya besar dan binatang buas yang mengerikan di sekitarnya. Deru yang baru saja mereka dengar adalah tanda bahwa bahkan Tang Xiu harus berhati-hati meskipun ki spiritual yang dapat diabaikan di dunia ini. Terus terang, itu adalah konsumsi energi yang merupakan masalah paling mematikan bagi para kultivator di lingkungan semacam ini, kecuali mereka membawa pil dalam jumlah besar. Begitu mereka mengkonsumsi energi esens sejati mereka dan jatuh ke dalam krisis, bertahan hidup akan sangat sulit bagi mereka. Untungnya, Tang Xiu memiliki banyak pil di cincin interspatialnya. Bahkan jika pil tidak berpengaruh banyak padanya, dia bisa mendukung Chen Zizong jika dia perlu mengambilnya dalam keadaan darurat. Sepertinya saya harus pergi ke Bangkok lagi untuk mendapatkan batu setan dari klan Saman Gelap. Jumlah yang harus saya serap dan perbaiki hanya cukup untuk beberapa tahun. Tetapi jika saya terjebak di dunia kecil seperti ini di masa depan, sangat mungkin bahwa saya akan jatuh ke dalam bahaya besar saat itu. Berjalan di jalur kultivasi memang seperti berlayar melawan arus. Mereka yang tidak bisa bergerak maju hanya akan tertinggal. Kekuatan primal chaos yang telah saya kumpulkan di tubuh saya hanyalah satu aspek. Saya masih harus maju dalam kultivasi, yang membutuhkan saya untuk menyerap energi bintang-bintang. Tapi sama seperti sungai yang mengalir ke lautan, semua jenis energi masih bisa digunakan. Saya dapat menggunakan ki spiritual sebagai energi tambahan, meskipun saya masih membutuhkan sejumlah besar kekuatan iblis untuk mengisinya sesekali. Setelah beberapa lama, Tang Xiu dan Chen Zizong telah melintasi ke kedalaman dunia kecil, tetapi mereka masih tidak dapat mengetahui seberapa besar sebenarnya dunia kecil ini. Selanjutnya, apa yang membuat mereka benar-benar kecewa adalah bahwa mereka tidak dapat menemukan harta apapun meskipun mereka juga tidak menghadapi bahaya. Kita tidak bisa terus mencari seperti ini, Zizong. Bahkan menghabiskan berbulan-bulan untuk mencari apapun di sini, saya tidak berpikir kita bisa mencari seluruh area dunia kecil ini dengan ukurannya. Sampai sekarang, saya khawatir saya harus fokus pada dunia kecil ini, kata Tang Xiu ketika dia berhenti dengan ekspresi termenung di wajahnya. Untuk sesaat, Chen Zizong tampak ragu-ragu, lalu dia berkata, saya tidak tahu apa-apa tentang arai, guru, sehingga Anda dapat meneliti secara perlahan. Saya akan terus mencari di sekitar. Mendengar kata-katanya, Tang Xiu mengeluarkan 2 botol batu giok dari cincin interspatial dan menyerahkannya kepadanya. Mengangguk, dia berkata, ingat, semakin indah lingkungannya, semakin mematikan bahaya yang disembunyikannya. Jangan tertipu oleh pemandangan tempat ini dan selalu jaga diri Anda. Segera kembali ke sini jika Anda dalam bahaya.
Juga, ada 20 pil dalam 2 botol batu giok ini yang akan membantu Anda. Tiba-tiba, dia tampaknya telah mengingat sesuatu dan mengeluarkan token Tang Sekte yang baru saja dia sempurnakan dari cincin interspatial dan menyerahkannya kepada Chen Zizong. Aula Pesta Immortal tidak lain adalah restoran biasa sekarang. Semua anggota intinya kini telah menjadi anggota Tang Sekte. Saya adalah orang yang mendirikan Sekte Tang ini, sebuah sekte untuk kultivator. Jadi, ambil token Tang Sekte ini sebagai bukti bahwa Anda juga seorang murid dari Sekte Tang. Ekspresi terkejut melintas di wajah Chen Zizong. Dia tahu apa arti Sekte Biara. Sekte itu secara keseluruhan seperti keluarga besar di zaman kuno. Bagi tuannya, Tang Xiu untuk mendirikan Sekte Tang berarti bahwa dia sendiri juga seorang kultivator dengan asal dan dasar sekarang. Setelah menerima token Sekte Tang dengan wajah serius, Chen Zizong melihat Tang Xiu menggelengkan kepalanya. Ada apa, Tuan? Jatuhkan darahmu di token. Kemudian akan menyatu ke dalam tubuh Anda dan pola token akan muncul di jari Anda. The Tang Sek S Token adalah alat ajaib dengan 2 fungsi. Salah satunya untuk membuktikan identitas Anda dan yang lainnya terutama untuk perlindungan. Itu dapat melindungi Anda dari pukulan fatal setelah Anda menghadapi situasi tanpa harapan. Ingat, itu tidak akan aktif kecuali jika Anda menghadapi situasi putus asa pada saat paling kritis hidup dan mati dan Anda tidak punya cukup waktu untuk mengaktifkannya. Dengan ekspresinya yang berubah serius, Chen Zizong mengangguk dengan tegas. Dia membuat luka kecil di jarinya dengan belati dan menjatuhkan tetesan darah pada token Tang Sek. Tiba-tiba, dia melihat hubungan aneh antara kekuatan spiritualnya dengan token di tangannya. WHOOSH. Token tiba-tiba menghilang dan pola token muncul di ibu jari Chen Zizong segera setelah itu. Itu tampak seperti tato dan terlihat identik dengan token Sekte Tang. Anda hanya perlu pemikiran untuk mengendalikan token, lanjut Tang Xiu. Pergi sekarang. Jangan pergi terlalu jauh dan tersesat di sini. Selama saya sepenuhnya memahami arai dari dunia kecil ini, saya dapat dengan mudah mendeteksi harta apapun di dunia ini dengan menggunakan arai ini. Chen Zizong mengangguk dan mencoba melepaskan token terlebih dahulu, sebelum mengambilnya kembali. Setelah mengulanginya beberapa kali, barulah ia pergi ke kejauhan dengan penuh semangat. Tang Xiu mengambil pandangan cepat di sekitar secara acak sebelum menuju ke flat, batu biru besar di dekatnya. Setelah duduk bersila di atasnya, ia terus-menerus melepaskan persepsinya dan dengan cepat menyentuh arai yang tak terlihat. Memang menarik. Setelah memahami dan memiliki pemahaman singkat, Tang Xiu menyadari bahwa arai ini sangat muskil. Meskipun dia bisa memahami sebagian besar arai yang ada, sebagian kecil dari arai ini terasa sangat baru baginya. Sesuatu yang belum pernah dia rasakan dan pikirkan sebelumnya. Penemuan semacam itu menggelitik minatnya dan membuatnya lebih bersemangat untuk mencari tahu lebih banyak. Dia benar-benar menyadari bahwa semakin dia tahu tentang arai ini, semakin dia merasakan betapa luas dan dalamnya arai itu. Di lembah yang dalam ada mata air dengan kabut putih yang naik di atasnya. Sekelompok hewan eksotis dan aneh menyerupai domba dan guk-guk dengan tanduk seperti badak di kepala mereka sedang minum di sekitar musim semi. Beberapa dari mereka, tampak seperti burung hantu sebesar singa, terlihat berjongkok di bebatuan, melihat sekeliling. Mereka tidak membuka mulut mereka tetapi terus berkicau klak sounds. Apa itu? Chen Zizong, yang baru saja datang ke sini, tiba-tiba terhuyung. Untungnya, dia merespons dengan cepat dan mengulurkan tangan untuk mencengkeram batu besar beberapa meter sebelum jatuh ke tanah. Wajahnya penuh kejutan seolah-olah dia melihat hantu di siang hari bolong. 1025. Bahkan seorang pria besar seperti Chen Zizong tidak bisa tidak panik dan menjadi kaget. Pemandangan di depannya jauh melampaui imajinasinya. Saat dia bisa menstabilkan pijakannya, dia dengan panik berlari mundur seketika selama puluhan meter. Hanya setelah dia mencapai batu besar lain beberapa meter di belakangnya dia akhirnya berhenti, terengah-engah dan terengah-engah. Manusia tanpa kepala, manusia tanpa senjata, manusia tanpa kaki. Beberapa dari mereka bahkan memiliki lubang selebar 10 cm di dada mereka. Jika manusia ini hanya mayat, Chen Zizong tidak akan setakut itu, tapi dia tidak bisa menahan kepanikan karena orang-orang ini benar-benar tidak mati, mereka semua masih hidup. Itu benar, mereka semua hidup. Sangat sulit baginya untuk membayangkan bentuk kehidupan seperti apa yang masih bisa bertahan tanpa kepala. Itu di luar kesadarannya bahwa manusia seperti monster ini tampak sangat celaka dan sengsara. Namun, bagaimana mungkin mereka masih memiliki tanda-tanda kehidupan? Ini sangat menyenangkan dan menarik. Untuk berpikir bahwa beberapa makhluk hidup muncul di sini. Sudah berapa tahun? 1000 atau 10.000 tahun. Saya akhirnya melihat beberapa bentuk kehidupan asing ini manusia. Di antara ratusan manusia yang tidak lengkap adalah seorang pria yang kehilangan lengannya dan memiliki luka berdarah di dadanya.
Dia secara mekanis mengangkat kepalanya saat matanya melihat ke arah tempat persembunyian Chen Zizong. Sangat menarik untuk memiliki manusia yang hidup datang ke sini. Apakah dia juga seorang pembangkang yang telah diasingkan ke tempat terkutuk ini? Tetapi mengapa dia tidak mendapatkan hukuman jasmani? Apakah dia menyuap petugas kriminal? Apakah itu karena latar belakangnya? Apapun latar belakang atau asal-usulnya, baginya untuk datang ke sini dengan utuh berarti bahwa dia bukan teman melainkan musuh. Perlakukan dia sebagai musuh dan bunuh dia. Hehe, ayo kita bermain dengannya dan mencoba kekuatannya dulu, kawan. Tidak akan terlambat untuk membunuhnya setelah kita menghancurkannya, bukan? Siapa yang pergi duluan? Giliran saya. Tercengang dan terikat lidah, Chen Zizong memandang orang-orang ini tidak mereka harusnya monster. Jika dia diberi kesempatan lagi, dia tidak akan pernah mau datang ke sini dan ditatap oleh kelompok monster ini. Dengan tempat persembunyiannya sudah ditemukan, Chen Zizong tidak lagi bersembunyi. Dia pindah ke sisi batu dan berteriak, "Siapa kamu, orang-orang?" Pria tak berkaki di sekitar 40 yang terlihat seperti pria parubaya berjanggut terlihat sangat agresif dan ganas. Mengambang seperti hantu, dia berhenti 10 meter dari Chen Zizong dan tertawa liar. "Hahaha, kamu benar-benar tidak tahu siapa kita. Kapan si Istana Suci-Suci menjadi begitu menarik untuk memenjarakan bocah bodoh sepertimu di sini? Apa Istana Pristine Suci?" Chen Zizong mengerutkan kening dan berkata, "Aku tidak mengerti maksudmu. Tidak ada yang membawa saya ke sini. Saya datang ke sini dengan tuan saya." "Tuanmu?" Pria tanpa kaki itu berkedip dan tiba-tiba tertawa. "Hahaha, dia bukan pembangkang menyebalkan yang dibuang di sini, tapi hanya mengikuti tuannya ke penjara ini. Ini sangat absurd dan konyol. Apakah ada orang yang mau masuk ke penjara ini dengan sukarela? Apakah saya melakukan kesalahan, atau apakah Anda benar-benar sial?" Mondar-mandir mundur beberapa langkah, Chen Zizong bertanya dengan waspada, "Siapa kamu sebenarnya?" Wajah pria tanpa kaki itu berubah dan auranya meledak dengan cepat seperti badai yang meledak ke depan, langsung menekan Chen Zizong. Namun, pada saat yang sama aura pebungnya berguling 4 meter ke depan, itu terhalang oleh perisai transparan ketika dua rantai hitam muncul dari udara tipis, mengikat leher dan pinggangnya. Sialan, pria tanpa kaki itu tampak geram, mengoceh dan meraung beberapa kali sebelum mengambil kembali auranya yang meledak. Namun, dengan matanya menatap Chen Zizong dengan lekat-lekat, dia berkata dengan suara yang dalam, "Kita semua pejuang Diablo Pracantator klan yang paling tangguh. Perampok keji dari Istana Pristine Suci memperluas wilayah mereka dengan menggunakan klan kami. Kami membunuh dan menjara untuk kampanye Anda. Setelah mereka menjadikan kami kambing hitam bagi seluruh dunia kultivasi, Anda semua benar-benar mengkhianati kami, membunuh raja kami, membantai rakyat kami, dan memenjarakan semua murid setia kami yang telah membayar begitu banyak. Anda semua sangat sial, kekejian terkutuk. Diablo Pracantator Klan, Istana Pristine Suci. Tidak ada ekor, kepala, atau apapun yang datang ke pikiran Chen Zizong. Dia benar-benar bingung. Dia bukan seorang kultivator sebelumnya dan tahu sedikit tentang kejadian di dunia kultivasi. Namun, dia yakin akan sesuatu saat ini. Fakta bahwa kemampuan orang-orang ini untuk bergerak dan bertindak terbatas dan tunduk pada batasan. Mereka tampaknya tidak dapat keluar dari perisai energi, juga tidak dapat membebaskan diri dari rantai hitam itu. Karena itu, mereka tidak mengancamnya. Aku harus meninggalkan tempat ini dengan cepat. Chen Zizong berpikir sejenak sebelum berbalik dan dengan panik berlari keluar dari tempatnya. Berlari secepat yang dia bisa, dia kembali ke pegunungan yang berhutan dan muncul di hadapan Tang Xiu 20 menit kemudian. Menguasai. Tang Xiu membuka matanya dan bertanya dengan heran, "Apakah kamu tidak mencari-cari? Mengapa Anda kembali begitu cepat?" Chen Zizong menelan ludah dan buru-buru berkata, "Saya menemukan beberapa monster di lembah yang jauhnya puluhan kilometer, Guru. Mereka mengatakan bahwa mereka dari Diablo Pracantator Clan dan hal-hal seperti Secret Pristine Palace yang tidak aku ketahui. Saya tidak mendapatkan apapun yang mereka katakan, jadi saya segera kembali." "Ah, benar juga. Saya juga melihat sesuatu. Semua monster ini adalah tahanan di sini. Mereka di penjara. Praablois Klan Diablo dan Istana Pristine Suci." Ketidakpercayaan dan keraguan muncul di wajah Tang Xiu. Dia telah mendengar dua nama ini bukan di bumi tetapi di dunia immortal. Tercatat di dunia immortal bahwa klan Pura Diablo dan Istana Pristine Suci pernah ada. Tetapi menurut catatan kuno itu, mereka ada lebih dari 100.000 tahun yang lalu. "Bawa aku ke sana," kata Tang Xiu dengan suara berat setelah dia segera bangun. Segera setelah itu, Tang Xiu tiba di lembah dan cukup terkejut ketika dia melihat beberapa ratus monster di sana. Bahkan dalam mimpinya, dia tidak pernah menyangka akan ada klan Pracantator Diablo di bumi.
Harus dicatat bahwa klan ini dikatakan telah dimusnahkan oleh Istana Pristin Suci 100.000 tahun yang lalu di dunia immortal. Terus terang, itu adalah genosida sejati. Peristiwa itu menyebabkan perubahan Istana Suci-Suci yang akhirnya menyebabkan kehancurannya, dihancurkan oleh musuh bebuyutannya sebelumnya. Manusia lain, pria tanpa kepala itu berkibar dan muncul di balik perisai energi transparan saat suaranya keluar dari udara tipis. Dia menunjuk ke Tang Xiu dan suaranya terdengar lagi, apakah kamu penguasa serangga ini? Apakah kamu di sini sendirian? Bajingan itu dari Istana Pristin Suci tidak memenjarakanmu. Tang Xiu mengamati orang-orang ini sebelum matanya akhirnya mendarat pada pria tanpa kepala lagi. Kemudian, dia berkata dengan wajah acuh tak acuh, murid saya mengatakan bahwa Anda adalah klan Diablo Pracantator. Apakah ini benar? Itu benar. Suara pria tanpa kepala itu semakin keras dan niat membunuh bisa dirasakan dalam suaranya. Pria tanpa kaki itu menatap Tang Xiu dan dengan ganas bertanya, siapa kamu? Bagaimana Anda bisa masuk ke dunia penjara ini? Boleh aku tahu namamu yang terhormat? Tanya Tang Xiu. Tuhan ini adalah Jenderal Klan Pidato Diablo, Garza Drakomando yang dikenal oleh musuhku sebagai Diskalsiet Diabolos, jawab pria tanpa kaki itu. Kamu belum menjawab pertanyaan kami, nak. Garza Drakomando, seperti dalam Diabolos Diskalsiet Diablo Pracantator Klan. Seru Tang Xiu dengan tidak percaya. Bukankah kamu salah satu dari 18 jenderal di bawah klan Pracantator Raja Diablo, Diabolos Diskalsiet yang membuang limbah ke 36 kerajaan immortal dan membantai pasukan mereka yang 100 juta kuat? Kamu tahu kursi ini? Siapa kamu? Tanya pria tak berkaki itu dengan heran. Tang Xiu menangkupkan tinjunya dan memperkenalkan dirinya. Namaku Tang Xiu, junior dari Sekte Suci Vermilion Bird dari 100.000 tahun setelah klan Pangeran Diablo Anda dihancurkan. Sekte Suci Vermilion Bird saya telah ada di dunia immortal selama 1 juta tahun, jadi Anda pasti pernah mendengarnya. Wajah beberapa ratus klan Diablo Pracantator berubah secara drastis pada saat itu. Karena reputasi dan prestise yang menakutkan dari Sekte Suci Vermilion Bird, sekte ini bukan nama yang aneh bagi mereka, meskipun kerajaan immortal mereka di dunia immortal jauh dari wilayah Sekte Suci Vermilion Bird. Tang Xiu, Anda memiliki aura yang aneh dan jiwa Anda sangat aneh. Pernahkah kamu mati dan jiwamu menempati geladak fana seseorang? Tanya lelaki tanpa kaki itu setelah mengamati Tang Xiu. Tang Xiu mengangkat matanya dan mengangguk. Ya saya punya. Lalu bagaimana kamu datang ke sini? Ini adalah dunia penjara yang diciptakan oleh Istana Suci-Suci untuk memenjarakan kami, tanya Diskalsiet Diabolos. Tidak seorang pun kecuali mereka yang dari Istana Pristin Suci dapat memasuki tempat ini. Dunia ini bukan dunia immortal, tetapi di pesawat lain. Tang Xiu menggelengkan kepalanya dan berkata, meskipun saya tidak tahu bagaimana dunia penjara ini terhubung ke bumi, Istana Pristin Suci yang baru saja Anda sebutkan telah lama hancur lebih dari 100.000 tahun yang lalu, sementara murid-murid yang tersisa dari sekte ini semua dibantai oleh Gorevien Diabolos kuno. Kakek tua Gorevien itu, hahaha, jadi ternyata itu Gorevien Diabolos. Itu pembalasan. Ini semua hukuman yang ditakdirkan. Bagaimana mungkin Istana Pristin Suci menangkis balas dendam musuh kuat mereka tanpa kita, Diablo Pracantator Klan? Gorevien Diabolos, huhaha kursi ini pernah membantai ratusan ribu klan dan suku dengannya di masa lalu. Aku tidak menyangka dia akan kembali dari lautan jahat immortal. Jadi, mereka sudah mati, iya. Tapi sial, kasihan kursi ini tidak bisa lepas dari tempat ini, atau aku bisa memenggal kepala mereka, merobek hati mereka dan menyebarkan jiwa mereka dengan tanganku sendiri. Benar-benar tak terduga bahwa musuhlah yang memberi kita balas dendam. Ratusan klan Diablo Pracantator jatuh ke ekstasi. Tetapi tiba-tiba, mereka semua terdiam ketika mereka semua menutup mata dan berbaring di tanah, diikuti dengan nada aneh yang keluar dari mereka seolah-olah mereka sedang mengucapkan dan mengadakan upacara peringatan. Tang Xiu dengan tenang mengamati mereka sampai mereka semua berdiri lagi. Kemudian, dia perlahan bertanya, aku tidak tahu apa yang terjadi antara kamu dan Istana Pristin Suci. Saya hanya ingin tahu sesuatu. Anda sekarang mengetahui bahwa Ark Nemesis Anda telah dihancurkan. Jadi, apakah Anda punya rencana untuk masa depan? Rencana. Ratusan klan Diablo Pracantator semuanya kebingungan dan bingung. Dorongan yang memotivasi mereka untuk bertahan hidup adalah untuk membunuh musuh-musuh Istana Suci terlebih dahulu. Setelah dikhianati oleh Istana Suci-Suci dan sekarang karena semua musuh mereka sudah pergi, mereka tiba-tiba kehilangan pilar spiritual yang menjadi alasan keberadaan mereka. Tiba-tiba, Tang Xiu bertanya lagi, karena kamu belum memikirkannya, maka izinkan saya mengubah pertanyaan saya. Anda seharusnya dipenjara oleh Istana Pristin Suci selama lebih dari 100.000 tahun di sini.
Tetapi tidak mungkin bagi Anda semua untuk hidup selama ini di tempat dengan energi spiritual dunia yang dapat diabaikan. Bagaimana kamu bisa hidup sampai sekarang? Itu karena Diablo Pracantator Forbidden Curse, Nightmare Life and Death. Diablo Pracantator kutukan terlarang, mimpi buruk kehidupan dan kematian. Mengenakan pandangan tidak percaya dan tidak percaya, Tang Xiu buru-buru bertanya, legenda itu nyata. Kutukan mengerikan seperti itu benar-benar ada. Catatan, apakah mereka menggunakan bahasa Cina untuk berkomunikasi? Lubang plot menyebalkan. Sementara diam-diam mendengarkan percakapan antara Tang Xiu dan klan Pracantator Diablo, kejutan besar menghantam seluruh keberadaan Chen Zizong. Bahkan dalam mimpinya, untuk berpikir bahwa tuannya Tang Xiu sebenarnya berasal dari dunia lain yang semua manusia rindukan, dunia immortal yang legendaris. Pada saat yang sama, ia juga dikejutkan oleh klan Pracantator Diablo ini. Mereka telah dipenjara di sini selama ratusan ribu tahun dan masih bertahan sampai sekarang, sesuatu yang jauh lebih sulit dipercaya dan misterius daripada mitos itu sendiri. Apa sebenarnya kutukan Diablo Pracantator terlarang dan mimpi buruk hidup dan mati, Tuan? Chen Zizong bertanya sambil menekan keterkejutannya. Itu adalah kutukan yang menakutkan yang eksklusif untuk klan pahlawan Diablo yang dikenal sebagai mimpi buruk hidup dan mati, jelas Tang Xiu. Apakah kutukan ini sangat kuat? Tanya Chen Zizong dengan wajah penasaran. Menyipitkan matanya, Tang Xiu melirik klan Pracantator Diablo dan perlahan-lahan menceritakan. Itu adalah sesuatu yang diceritakan dalam legenda bahwa magus legendaris dari klan ini mahir dalam melemparkan kutukan sihir yang sangat misterius dan rahasia. Kutukan ini tidak berdampak pada orang lain selain dari klan mereka. Setelah klan Diablo Pracantator menggunakan kutukan ini pada diri mereka sendiri, umur mereka akan meningkat puluhan juta kali dengan 10.000 tahun dalam satu siklus, di mana mereka hanya bisa bangun selama 100 tahun untuk setiap siklus dan menghabiskan sisa waktu siklus tidur. Karena alasan inilah mereka dapat hidup begitu lama, jauh lebih lama daripada para immortal yang berada pada tingkat kultivasi yang sama dengan mereka. Wajah Discalciat Diabolos berubah suram dan aura pembunuhannya sepertinya telah mengembun menjadi substansi saat dia berkata dengan sengit, kamu benar. Semua yang dikatakan tentang legenda ini benar adanya. Saya hanya tidak tahu apakah Anda beruntung atau tidak karena Anda kebetulan bertemu kami ketika kami sedang dalam fase bangun. Mimpi buruk kehidupan dan kematian adalah kutukan rahasia klan Diablo Pracantator saya yang memang bisa membuat rakyat kita hidup lama. Namun, itu juga alternatif kematian itu sendiri. Kita hanya bisa bangun selama 100 tahun, tetapi setiap kali kita bangun, dunia berubah bersama semua yang kita tahu. Ketika kita belum sepenuhnya memahami dunia baru, kita kemudian jatuh tertidur lagi selama hampir 10.000 tahun, hanya untuk bangun 100 tahun kemudian lagi. Siklus berlanjut terus dan terus. Itu menjadi siksaan dan siksaan yang tidak dapat dibayangkan oleh rata-rata pria untuk merasakan. Tang Xiu menatap klan Diablo Pracantator ini dengan sedikit kasihan. Dia tidak pernah tahu situasi apa yang dihadapi orang-orang ini, tetapi Diabolos Discalciat memperjelas bahwa hanya penderitaan dan siksaan adalah hasil dari kutukan ini, bahwa setiap anggota klan ini lebih baik mati daripada mencari umur panjang seperti itu namun terbatas dalam setiap siklus. Discalciat Diabolos secara bertahap mengambil kembali aura pembunuhnya. Kemudian, dia memandang Tang Xiu dan bertanya dengan suara yang dalam, murid Sekte Suci Vermilion Bird, dapatkah kamu membantu kami melarikan diri dari tempat ini? Terus terang, tangan saya diikat sekarang meskipun saya benar-benar ingin membantu Anda. Tang Xiu menggelengkan kepalanya dan berkata, kekuatan Anda mungkin menurun, kurang dari 1/1000 perdana Anda, tetapi Anda harus dapat merasakan bahwa ada masalah besar di tubuh dan jiwa saya. Saat ini saya terlalu lemah, dan terlepas dari seberapa bersemangat saya membantu Anda, tidak ada yang bisa saya lakukan. Kecuali aku bisa mengembalikan kekuatanku ke tahap immortal emas yang sempurna. Pria itu berpikir lama dan mengangguk tanpa kata. Lalu, dia berkata dengan wajah menyesal, kamu benar. Memang hampir tidak mungkin dengan kekuatan Anda saat ini. Arai Diablo menyebalkan ini terlalu muskil untuk dipecahkan, bahkan mereka yang berada di Perfected Golden Realm Stage tidak dapat memecahkannya kecuali mereka benar-benar memahami Diablo Arai. Pada awalnya, ada puluhan juta prajurit Diablo Pracantator klan di sini. Tetapi betapapun kerasnya kami berusaha, kami tidak pernah dapat memecahkannya, dan tidak dapat melarikan diri dari tempat ini. Tang Xiu mengerutkan kening dan berkata, maksudmu, ada puluhan juta prajurit klan Anda yang dipenjara di sini. Tapi kenapa hanya ada kamu yang tersisa? Discalciat Diabolos tersenyum pahit dan berkata, kebebasan dan pembantaian adalah naluri yang diberikan kepada klan saya. Tanpa kebebasan, klan saya mungkin juga memilih untuk bunuh diri. Hahaha, puluhan juta pejuang elit klan saya dengan yang paling lemah di tahap surgawi-surgawi dan puluhan di tahap immortal emas sempurna,
namun mereka memilih untuk bunuh diri. Bagaimana nasib menahbiskan cara kematian yang paling memalukan untuk jatuh pada klan saya. Tapi mengapa kamu masih hidup? Tanya Tang Xiu. Sambil menunjuk ke dadanya, dia menjawab, api di hati inilah yang harus terus menyala. Darah musuh kita yang harus ditumpahkan untuk menghilangkan rasa malu kita. Pilihan puluhan juta klan saya, nasib buruk dan terburuk yang menimpa kami, beberapa dari kami memilih untuk menyalakan api balas dendam. Untuk waktu yang lama kita harus selamat, semua untuk menunggu hari kita bisa melarikan diri dan melihat cahaya hari dan menggunakan nyala api pembalasan dalam hati kita untuk membakar semua pengkhianat dan pengkhianat dari Secret Pristine Palace. Sangat disayangkan bagi Anda bahwa semua orang di Istana Pristine Suci telah terbunuh lebih dari 100.000 tahun yang lalu. Tang Xiu menggelengkan kepalanya dan berkata, Anda hampir tidak bertahan pada napas terakhir hidup Anda, namun Anda dapat menghapus rasa malu Anda dengan darah mereka. Tapi untungnya, musuhmu sudah mati dan hatimu yang terbelenggu bisa dibebaskan sekarang. Diskalsiat Diabolos perlahan berbalik dan memandang ke belakang ke arah ratusan klannya yang telah menyeret keluar keberadaan lemah mereka. Dia melihat kemarahan yang hilang secara bertahap di wajah mereka yang sekarang digantikan oleh keputusasaan yang mendalam. Tiba-tiba, dia mengeluarkan senyum jelek yang lebih sedap dipandang daripada menangis ketika dia dengan liar tertawa sebelum berteriak, semua klan saya, apakah Anda mendengarnya? Musuh kita sudah mati. Mereka semua mati. Kita masih hidup sekarang, tetapi untuk apa? Bukankah Istana Pristine Suci sudah dihancurkan? Semua penantian yang kami lalui telah memberi kami hasilnya, jadi untuk apa kita masih hidup? Di tengah-tengah kegilaan, dia tiba-tiba mengangkat lengannya dan sebuah bilah perang sepanjang lebih dari 4 meter tiba-tiba muncul dari udara tipis di tangannya. Ratusan rekan klannya juga melepaskan masing-masing senjata immortal mereka, mengangkat mereka tinggi-tinggi di udara. Di luar barisan, wajah Tang Xiu berubah secara drastis ketika dia melihat tindakan ratusan klan Diablo Pracantator. Dia kemudian mengeluarkan teriakan memekakan telinga, legenda mengatakan bahwa Diablo Pracantator klan adalah mereka yang paling memahami rahmat dan rasa terima kasih. Saya membawa Anda berita kehancuran Istana Pristine Suci. Apakah itu bukan anugerah besar yang memberi Anda kesempatan untuk membebaskan diri Anda sendiri? Apakah Anda akan bunuh diri sekarang dan membiarkan hutang Anda tidak terbayar? Beberapa ratus klan Diablo Pracantator menjadi kaku. Mereka menyukai pertempuran, pembantaian, dan kebebasan. Mereka adalah klan sederhana yang jauh dari intrik dan intrik alasan mengapa klan mereka tidak pernah menjadi pemimpin pasukan dan hanya bisa menjadi ras bawahan dari kekuatan tertentu. Kelebihan terbesar yang dibanggakan klan mereka adalah kesetiaan dan ketulusan adalah kekuatan mereka. Pengingat Tang Xiu membuat mereka untuk sementara waktu membatalkan pikiran mereka untuk bunuh diri. Ratusan pasang mata menatap Tang Xiu, ketika Diskalsiat Diabolos kemudian bertanya, murid Sekte Suci Vermilion Bird, bagaimana Anda ingin kami membalas hutang Anda? Tang Xiu terdiam sesaat, lalu tiba-tiba menunjuk ke arah Chen Zizong dan menjawab dengan suara yang dalam, rumor mengatakan bahwa klan pahlawan Diablo Anda memiliki seni rahasia untuk mengubah tubuh ras lain menjadi milikmu sementara juga mewarisi garis keturunan Anda, semua sambil mengubah mereka menjadi prajurit yang paling sempurna. Bagaimanapun, Anda semua bertekad untuk meninggalkan dunia ini, jadi Anda mungkin juga membantu murid saya. Diskalsiat Diabolos menatap tajam ke arah Chen Zizong sebelum berbalik dan bertukar kata dengan beberapa ratus klannya. Kemudian, dia mengangguk dan berkata, dia adalah orang pertama yang menemukan kita dalam 100.000 tahun terakhir, jadi takdirlah yang menjadikannya teman takdir klan Diablo Pracantator klan kita. Meskipun dia saat ini sangat lemah, Anda telah memberi kami rahmat bantuan yang akan kami balas dengan baik. Tetapi semua ini membutuhkan persetujuan dari kedua belah pihak. Kami akan memenuhi permintaan Anda, tetapi Anda harus memasukkan arai ini jika Anda ingin mendapatkan warisan kami dan menjadi prajurit yang sempurna. Tapi begitu kamu masuk, kamu tidak akan pernah bisa keluar. Tang Xiu menoleh untuk melihat Chen Zizong dan berkata dengan suara yang dalam, Zizong, leluhur kita pernah berkata bahwa kemuliaan datang dengan bahaya. Sebuah jalan luas sekarang telah terbentang di hadapan Anda, jadi saya akan bertanya kepada Anda. Apakah Anda berani atau untuk memasuki susunan ini untuk menerima warisan para senior klan Pangeran Diablo ini? Kulit Chen Zizong berubah. Haruskah Diskalsiat Diabolos mengatakan yang sebenarnya? Bagaimana jika saya benar-benar tidak bisa keluar setelah memasukkan arai? Dapatkah saya menanggung siksaan kesepian di penjara selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya? Tidak. Hatinya bergetar dan tiba-tiba dia teringat skenario lain. Tuannya, Tang Xiu, adalah seorang ahli yang mahir dalam susunan. Dia mungkin bisa mematahkan arai di depannya. Pada saat ini, Chen Zizong berada dalam dilema. Jika tuannya tidak bisa memecahkan barisan, maka dia akan dipenjara selamanya. Tetapi jika dia bisa menghancurkannya,
bukankah itu berarti itu akan menjadi peluang besar baginya? Apa yang harus saya pilih? Seiring berjalannya waktu, Chen Zizong akhirnya memutuskan untuk memilih untuk percaya pada gurunya. Dia telah memutuskan untuk berjalan di jalan menuju keimortalan, sebuah perjalanan dan permainan antara hidup dan mati di dalam dan dari dirinya sendiri. Jika dia menang, maka dia akan dilahirkan kembali dan mencapai kehebatan di masa depan. Jika dia kalah, dia hanya bisa menyalahkan kemenyebalkannya. Aku akan mengambil risiko, Tuan, jawab Chen Zizong dengan wajah tegas dan anggukan tegas. Tang Xiu tampak puas, mengangguk dan dengan keras menjawab, maka kamu layak menjadi murid Tang Xiu. Hanya dengan mental dan pikiran Anda akan memiliki prestasi besar di masa depan. Lalu masuk ke dalam. Selama kamu bisa mendapatkan warisan senior di kas Pracantator Klan Diablo, aku pasti akan menjadi immortal emas sempurna di masa depan dan aku benar-benar akan bisa menyelamatkanmu. Dimengerti, jawab Chen Zizong. Dia kemudian berjalan menuju ratusan klan Diablo Pracantator. Perisai energi transparan tidak menghentikan langkah kakinya dan dia dengan mudah memasuki arai dan tiba di depan Discalciet Diabolos. Diabolos Discalciet menatapnya dengan penghargaan dan sangat dipuji. Klan saya selalu memiliki rasa hormat yang tidak perlu dipertanyakan lagi kepada mereka yang memiliki semangat kepahlawanan, pria tangguh dengan kemauan dan tekad yang immortal. Kau pria yang luar biasa, pria tangguh sejati. Chen Zizong menarik napas dalam-dalam. Dia berbalik untuk melihat Tang Xiu dan berbalik lagi ketika dia segera menangkupkan tinjunya dan memberi hormat. Dengan cara ini, maka aku harus merepotkanmu karena anugerah, para senior. Discalciet Diabolos mengalihkan pandangannya ke Tang Xiu dan berkata dengan suara yang dalam, kematian jauh lebih baik daripada dilupakan. Saya harap Anda tidak menipu kami dan saya berharap semua yang Anda katakan adalah benar bahwa semua orang dari Istana Pristine Suci telah dihancurkan. Kepercayaan dimulai dengan kebenaran dan berakhir dengan kebenaran, kata Tang Xiu dengan sungguh-sungguh. Discalciet Diabolos mengangguk sebagai jawaban. Dia tiba-tiba melolong tajam, lama. Tiba-tiba, ratusan klan Diablo Pracantator melayang hingga puluhan meter secara bersamaan, masing-masing secara konstan mengubah posisi mereka dan segera membentuk pola seperti cakram pemintalan. Darah merah terus mengalir dari ratusan klan Diablo Pracantator. Tubuh mereka mulai retak seolah-olah tanah yang dilanda kekeringan. Darah berkibar dan bergegas ke arah berbentuk cakram dan secara bertahap, seluruh langit dicat merah darah. Itu adalah seni terlarang. Seni yang paling mengerikan dan tak terduga milik klan Pracantator Iblis sedang ditampilkan pada saat ini. Pilar darah membentang ke bawah dari susunan berbentuk cakram, menutupi Chen Zizong di bawahnya saat rune kuno dan primitif mengalir ke tubuhnya. ROAR. Saat kolom darah menutupi Chen Zizong, jeritan kesakitan keluar dari mulutnya. Seiring dengan waktu, teriakannya berubah menjadi seperti auman binatang buas karena rasa sakit yang mengamuk. Berdiri di luar barisan, Tang Xiu hanya tersenyum menyaksikan wajah Chen Zizong yang sakit dan bengkok. Proses pewarisan seperti itu membawa rasa sakit yang absolut, tetapi manfaat yang didapat setelah rasa sakit itu sama besarnya. Dia memang mempertimbangkan untuk mendapatkan warisan Demon Pracantator klan sendiri, tapi dia lebih tahu. Begitu dia memilih untuk mendapatkannya, dia tidak akan pernah bisa terus mengembangkan seni surgawi dari kejadian kosmik, sebuah kasus di mana kehilangan melebihi keuntungannya. Semua hal dipertimbangkan, begitu dia mencapai kesuksesan besar dalam seni surgawi dari kejadian kosmik, dia akan jauh lebih kuat daripada hasil yang dia dapatkan dari warisan Demon Pracantator. Segera setelah itu, Tang Xiu duduk bersila tepat di tempat dia berdiri. Dia melepaskan persepsinya untuk meresap ke dalam jajaran dunia kecil. Apa yang harus dia lakukan saat ini adalah mengabdikan dirinya untuk memahami susunan ini. Dia tidak perlu melakukannya sebelum ini dan bisa mundur dengan Chen Zizong. Tetapi situasi saat ini memohon tindakan yang berbeda. Dia harus sepenuhnya memahami semua arai di tempat ini dan kemudian memecahkan arai di depan untuk menyelamatkan dan mengeluarkan Chen Zizong dari dalam. Meskipun dia bisa pergi sendiri, muridnya akan terjebak selamanya. Waktu berlalu dengan cepat dan 6 hari berlalu dalam sekejap mata. Ketika Tang Xiu membuka matanya, kolom darah yang menyelimuti Chen Zizong berangsur-angsur menghilang dari bagian dunia ini. Tapi rune kuno dan primitif yang tak terhitung jumlahnya melonjak ke arah tubuh terbuka Chen Zizong seperti gelombang pasang. Tang Xiu bahkan bisa melihat rune yang tak terhitung itu menggoreskan otot, jeroan, dan tulang Chen Zizong. Ini berhasil. Harapan dan antisipasi terlihat jelas di mata Tang Xiu. Tapi ketika penglihatannya bergeser ke titik puluhan meter di udara, ekspresi sedih bisa terlihat berkilauan di matanya. Ratusan anggota klan Diablo Pracantator sekarang tampak seperti mayat kering yang menggantung di udara, menahan napas terakhir mereka dan menunggu proses pewarisan selesai. Pada saat ini,
Diskalsiet Diabolos tiba-tiba membuka matanya dan hanya bayangan kematian yang terlihat di matanya saat dia mengamati tubuh Chen Zizong. Dia sangat menyadari bahwa klannya tidak akan sepenuhnya menghilang dari dunia dengan Chen Zizong mewarisi warisan mereka dan memiliki fisiknya yang berubah. Dia sekarang adalah bibit terakhir dari klan Diablo Pracantator mereka. Dalam garis keturunannya sekarang mengalir darah klannya dan dalam jiwanya sekarang terukir lencana Diablo Pracantator klan. Selama dia tidak mati, klan mereka akan dapat mengambil Ru dan Diablo Pracantator klan yang baru lahir akan muncul kembali. Yang Mulia Tang Xiu, murid Vermilion Bird Holy Sect. Janji telah terpenuhi dan rahmat telah dibalas. Kami akan menghilang dari dunia ini, dan kami berharap Anda dapat menyelamatkan benih klan kami. Haruskah dia hidup selama 10.000 tahun untuk hari-hari yang akan datang, dan akan diperpanjang garis keturunan klan Diablo Pracantator kita, kata Diskalsiet Diabolos perlahan. Tang Xiu mengangkat tangan kanannya dan meletakkannya di dada kirinya, berjanji. Lalu aku, Tang Xiu, akan bersumpah untuk membebaskan muridku dari tempat ini dan menuntunnya ke kehebatan yang tak terbatas. Dan akan menjadi garis keturunan dan semangat juang klan Diablo Pracantator Anda untuk kembali ke dunia immortal, dan biarkan klan Anda merebut kembali kejayaan Anda di tahun-tahun mendatang yang tak terhitung jumlahnya. Terima kasih. Bila perang muncul kembali di depan Diskalsiet Diabolos, diikuti oleh kemunculan kembali senjata immortal di hadapan ratusan klannya untuk mengakhiri hidup mereka sendiri. Kembali, Diskalsiet Diabolos meraung saat dia menghilang. Kembali, kembali, kembali. Ratusan anggota klan Diablo Pracantator juga meraung ketika mereka mengambil pedang mereka sendiri dan meretas diri mereka sendiri. Saat api menyembur dari tubuh mereka, nyala api mulai membakar mereka keluar hingga benar-benar hilang. Itu adalah kematian yang murni dan lengkap. Kematian yang tidak biasa di mana jiwa-jiwa benar-benar lenyap menjadi kehampaan. Chen Zizong perlahan membuka matanya saat dua garis air mata mengalir di wajahnya, menetes ke dada perunggu dan akhirnya jatuh ke bumi di bawah kakinya. Dia kemudian bersujud 3 kali dan bersujud 9 kali salam dan penghormatan terbesar yang dapat dilakukan manusia. Setelah menyelesaikan semua itu, Chen Zizong mengalihkan pandangannya ke Tang Xiu dengan wajah sedih. Setelah berhenti di depan perisai energi transparan, dia bersujud kepada Tang Xiu 3 kali dan bertanya ketika dia bangkit, "Kenapa, Tuan?" Tang Xiu tahu apa yang dimaksud Chen Zizong. Pandangan yang rumit memenuhi matanya. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku yakin aku bisa memecahkan barisan ini dan menghancurkan penjara ini untuk membebaskan klan Diablo Pracantator. Mereka bisa saja meninggalkan dunia kecil ini dan datang ke dunia yang luar biasa." "Lalu mengapa?" tanya Chen Zizong lagi. "Anda tidak tahu apa-apa tentang mereka, Anda juga tidak tahu siapa di antara mereka yang telah mengutuk-kutukan kehidupan dan kematian pada diri mereka sendiri." Tang Xiu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Hidup untuk mereka tidak lain hanyalah siksaan, tidak pernah mengalami rasa sakit dan siksaan. Kematian hanyalah keselamatan mereka, akhir terbaik dan kelegaan utama bagi mereka. Tapi selama mereka masih hidup, bukankah akan menjadi harapan bagi mereka di masa depan, Tuan?" Bantah Chen Zizong. "Siapa yang bisa memastikan bahwa tidak ada yang bisa menghilangkan kutukan yang mereka berikan pada diri mereka di masa depan? Anda adalah seseorang yang maha kuasa di hati saya, Anda pasti akan memiliki sarana untuk melakukannya di masa depan. Jangan bicara tentang masa depan dan lihat apa yang harus kita hadapi saat ini," kata Tang Xiu dengan suara berat. "Jika saya melepaskan dan membawa mereka keluar dari dunia kecil ini ke bumi kita, apakah Anda pikir saya dapat mengendalikan mereka dengan sifat haus darah mereka? Dengan hanya manusia di bumi, dapatkah klan Diablo Pracantator ini dengan kultivasi tahap keimortalan emas dihentikan? Hanya bumi yang dikotori oleh mayat-mayat dan sungai-sungai yang dipenuhi darah yang tersisa jika perkelahian antara kedua belah pihak terjadi. Perlu diingat bahwa apa yang saya katakan adalah akhiran terbaik. Jika kita harus memikirkan akhir yang buruk, mereka dapat dengan mudah meledakkan bumi, yang mengarah pada kehancuran total umat manusia dan bumi. Mereka dapat merobek penghalang spasial dengan kekuatan mereka ke dunia lain dan bahkan menemukan jalan mereka kembali ke dunia immortal. Tetapi bisakah Anda menanggung nasib bumi dihancurkan dan akhir dari kemanusiaan? Bisakah Anda tahan hanya menonton tanpa daya ketika orang-orang yang Anda cintai dan keluarga Anda mati di tangan klan Diablo Pracantator?" Setiap kata yang dikatakan Tang Xiu diucapkan dengan kuat. Chen Zizong benar-benar terpana dengan penjelasan Tang Xiu. Dia hanya sedikit bertanya-tanya mengapa Tang Xiu akan menipu ratusan klan Demon Pracantator. Tapi sekarang, dia bisa memahaminya. Bukan karena tuannya tidak ingin menyelamatkan mereka, tetapi kenyataan bahwa dia tidak tahan situasi yang mengerikan setelah dia melepaskan mereka. Tangannya yang mengepal erat mengendur. Malu dan gelisah dilemparkan ke wajahnya saat dia berlutut lagi di depan Tang Xiu. Dia mengingat permintaan terakhir tuannya kepada klan pahlawan Diablo.
Dia ingat semua manfaat yang baru diperoleh karena permintaan itu. Penyesalan di hatinya semakin tebal saat perasaan berhutang budi dan bersyukur terhadap Tang Xiu tumbuh dengan gila di dalam dirinya. Maaf, Tuan. Kulit Tang Xiu mereda ketika dia menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak perlu minta maaf. Kami adalah guru dan murid, untuk memulai. Di dunia immortal yang brutal, kita hanya memiliki dua jenis orang yang bisa kita sebut yang terdekat dan milik kita. Yang pertama adalah semua kerabat yang memiliki hubungan darah, dan yang kedua serupa dengan hubungan antara ayah dan anak tuan dan murid. Anda murid saya, itu berarti Anda kerabat terdekat saya. Terlepas dari kesalahan yang Anda buat, saya tidak akan pernah menyalahkan Anda selama itu dapat ditebus. Tuan dan murid seperti ayah dan anak. Garis itu sangat terukir dalam hati Chen Zizong dan dengan kuat terukir dalam jiwanya. Baiklah, bangun sekarang, kata Tang Xiu. Sekarang katakan padaku, seberapa jauh kamu telah memahami warisan dari klan pahlawan Diablo, dan berapa banyak manfaat yang telah kamu dapatkan. Chen Zizong berdiri dan menangkupkan tinjunya lagi, berkata, Tuan, saya tidak tahu seberapa kuat saya sekarang, meskipun saya memang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Saya memiliki perasaan bahwa bahkan jika ada bukit di depan saya dapat meledakkannya hanya dengan satu pukulan. Tang Xiu dengan gembira mengangguk dan bertanya lagi, apa lagi? Ratusan klan Diablo Pracantator senior yang memberikan semua pengalaman seumur hidup, warisan, dan studi kepada saya. Pengetahuan yang mereka berikan kepada saya sangat besar, termasuk sihir, seni rahasia, dan perapalan ejaan mereka. Dalam arti yang sempit, saya sekarang adalah salah satunya. Sangat bagus. Tang Xiu mengangguk dan berkata, kamu harus sangat jelas tentang komitmen yang saya buat untuk para senior klan ini. Ini juga harapan saya bagi Anda untuk mendapatkan kembali kemuliaan mantan klan pahlawan Diablo. Biarkan semua makhluk hidup tahu bahwa klan Diablo Pracantator masih ada alih-alih punah 100.000 tahun yang lalu, baik itu makhluk immortal, setan, penyihir, hantu, monster, roh, dan dewa. Terus hidup dan jalani kehidupan yang baik. Anda adalah murid saya yang saya harap dapat mengikuti jejak saya yang juga akan mendapatkan pencapaian tak terbatas dan menjadi makhluk tertinggi di dunia immortal. Ini juga harapan saya bagi Anda untuk memiliki kesempatan untuk menemani saya dalam kampanye di pesawat yang lebih tinggi yaitu alam dewa. Pengabdian yang luar biasa memenuhi pikiran Chen Zizong ketika dia berteriak, saya pasti akan mengikuti jejak Anda melalui kampanye Anda, Tuan. Baik itu di dunia immortal atau kerajaan dewa. Aku, Chen Zizong, akan selamanya menjadi murid yang paling dekat denganmu. Tang Xiu tertawa keras sebagai tanggapan dan kemudian berkata, hebat. Saya pernah menjadi supreme di dunia immortal, dan saya juga akan menjadi supreme di alam Tuhan. Anda tidak boleh lebih buruk dari saya sebagai murid saya. Apa? Ekspresi Chen Zizong tiba-tiba membeku dan tidak percaya memenuhi matanya. Dia memandang Tang Xiu dan bertanya dengan gagap, Mas Tuan, bisakah Anda mengulangi apa yang baru saja Anda katakan? Kamu bilang kamu pernah menjadi supreme di dunia immortal. Aku tidak akan menyembunyikannya darimu lagi sekarang setelah kamu menerima warisan Diablo Pracantator Clan. Tang Xiu mengangguk dan berkata, aku pernah menjadi supreme di dunia immortal seorang ahli perkasa yang berdiri di atas berbagai ras sana. Musuh-musuhku menyergapku, kemudian aku akhirnya melintasi pesawat dan kembali ke bumi. Namun perlu diingat bahwa Anda tidak boleh memberitahu siapapun tentang masalah ini, bahkan orang terdekat Anda. Kalau tidak, begitu berita bahwa aku masih hidup menyampaikan kepada beberapa musuhku yang juga supremes di dunia immortal, maka kamu bisa berharap bahwa kita semua akan mati. Ekspresi yang bermartabat dan serius muncul di wajah dan mata Chen Zizong. Dia telah memperoleh warisan dan memperoleh pengetahuan yang sangat besar sebagai hasilnya. Untuk berpikir bahwa gurunya pernah berada di tahap supremasi di dunia immortal, namun ia masih disergap oleh musuh. Meskipun dia tidak tahu bagaimana tuannya selamat, dia bisa mengatakan betapa seram rasanya dia berakhir di bagian bawah. Secara keseluruhan, itu berarti satu hal musuh tuannya semuanya sangat kuat. Setidaknya orang yang tidak mampu dia lawan. Dan dengan demikian, sangat penting untuk memblokir semua berita tentang masalah ini. Jangan khawatir, Tuan, saya tidak akan pernah memberitahu siapapun. Bahkan keluargaku, kata Chen Zizong. Ingatlah dengan baik, Tang Xiu mengangguk dan berkata, ngomong-ngomong, jangan buang waktu di sini. Saya sudah menemukan sebagian besar fitur array ini. Saya harus bisa memecahkannya 2 hari kemudian dan kita harus bisa pergi langsung. Anda dapat mengkonsolidasikan kultivasi Anda saat ini sementara saya menganalisis array ini. Dimengerti. Setelah memberi hormat, Chen Zizong berbalik dan berjalan ke batu biru di dekatnya, duduk bersila dan dengan stabil menstabilkan tingkat kultivasinya saat ini. Tidak mau membuang waktu lagi, Tang Xiu sepenuhnya memutuskan untuk memecahkan barisan.
Dia masih perlu melakukan beberapa upaya untuk memecahkan arai yang ditetapkan oleh klan Diablo Pracantator karena dia hanya memiliki sedikit pengetahuan tentang arai mereka, sedangkan arai yang diatur oleh Istana Pristin Suci memiliki prinsip-prinsip yang serupa dengan yang dia pahami. Sayangnya, kultivasinya masih terlalu rendah meskipun betapa besar upaya yang dia habiskan. Kalau tidak, dia bisa memahami arai di depannya dalam sekejap dan dengan mudah mematahkannya dengan jentikan jarinya. 2 hari berlalu dengan cepat. Ketika Tang Xiu telah mengendalikan seluruh formasi dunia kecil, ia telah memahami semua kepalang dari susunan ini. Arai di sini semuanya terhubung dan secara halus saling terkait. Untungnya baginya, dia telah secara langsung menganalisis seluruh arai dunia kecil dan memahaminya sekarang. Jika dia langsung menganalisanya, sangat mungkin dia tidak bisa sepenuhnya memahaminya. Desain formasi susunan ini dan beberapa novel yang menguraikan metode tentangnya masih memberi beberapa manfaat bagi Tang Xiu. Istirahat. Seiring dengan gerakan kecil jari Tang Xiu, lapisan perisai energi transparan yang menutupi lembah tiba-tiba beriak dan sebuah lubang tiba-tiba muncul dalam sekejap. Menguasai. Pada saat Tang Xiu memecahkan barisan, Chen Zizong sudah bangun dari kultivasinya. Saat pembukaan semakin besar, ia melesat secepat kilat ke arah Tang Xiu. Karena peningkatan yang tiba-tiba dalam kultivasinya, bagaimanapun, dia masih tidak dapat mengendalikan kekuatannya dan dia akan mengenai lengan Tang Xiu jika bukan karena Tang Xiu bergerak ke samping untuk menghindarinya. Tang Xiu menertawakannya dan kemudian berkata, "Yah, akan butuh waktu bagi Anda untuk menstabilkan sepenuhnya tingkat kultivasi Anda dan mengendalikan kekuatan Anda saat ini. Saya pikir Anda perlu menyerahkan bisnis Anda kepada putra Anda setelah kami kembali. Bahkan jika dia tidak ingin melakukannya, katakan padanya untuk kembali ke Star City untuk mengambil alih. Anda harus pergi ke domain sekte kami dan memupuk dalam pengasingan. Kultivasi Anda akan menghasilkan 2 kali lipat hasilnya jika Anda berlatih di sana." "Dan di mana tanah sekte kami, Tuan?" tanya Chen Zizong dengan cepat. "Pulau 9 Naga," kata Tang Xiu sambil tersenyum. Chen Zizong mengerti dengan cepat. Dia tahu cerita di belakang panggung ketika Tang Xiu membeli Pulau 9 Naga. Tang Xiu tidak punya cukup uang, jadi dia menyediakan sebagian besar dana untuknya. Selain itu, dia juga tahu bahwa Tang Xiu melakukan proyek rekonstruksi di sana, meskipun dia tidak menyangka tuannya akan membangun sekte Tang dan memilih pulau itu sebagai tanah suci sekte itu. "Aku akan mengaturnya segera setelah aku kembali, Tuan." Tang Xiu mengangguk sebagai respons dan tubuhnya melintas ke arah arai. Di bawah mata bingung Chen Zizong, sosoknya terus berkedip dan twister kecil terbentuk sementara potongan artefak terus jatuh ke tangan Tang Xiu dan disimpan ke dalam cincin interspatialnya. Setelah beberapa lama, Tang Xiu keluar dari formasi dan melempar pedang ke Chen Zizong, sambil tersenyum berkata, "Pisau perang ini milik Diskalsiat Diabolos. Dia pernah menjadi tokoh terkenal dan terkemuka dalam komando ahli Diablo Pracantator klan yang tak terhitung jumlahnya. Bilah perangnya ini juga merupakan senjata immortal yang bagus. Anda harus memperbaiki pisau perang ini dan menggunakannya sebagai senjata Anda sebelum Anda maju ke tahap immortal. Ketika kamu cukup kuat dan telah menyempurnakan bilah perang ini di masa depan, kamu akan memiliki senjata immortal yang asli untuk dirimu sendiri." "Dimengerti," jawab Chen Zizong dengan gembira. Meskipun Pracantator klan Diablo meninggalkan sejumlah besar objek dan semuanya diambil oleh Tang Xiu, dia sangat menyadari bahwa dia adalah orang yang paling diuntungkan. Hanya warisan dari klan ini dan transformasi fisiknya adalah kesempatan sekali seumur hidup baginya. Adapun senjata, mereka hanyalah benda-benda eksternal. Namun, dia tidak tahu bahwa semua senjata dan cincin interspatial yang ditinggalkan oleh Diablo Pracantator klan Tang Xiu baru saja diambil mengandung banyak harta bahkan di dunia immortal. Dia tidak tahu betapa berharganya benda-benda ini. Harus dicatat bahwa jumlah klan Diablo Pracantator yang meninggalkan cincin dan senjata interspatial mereka tidak hanya berjumlah ratusan, tetapi lebih dari 12 juta. Teknik Tang Xiu untuk mengumpulkan mereka semua sangat cepat namun dia masih membutuhkan waktu yang lama untuk mengumpulkan mereka semua. Untungnya, dia secara langsung memperhalus cincin interspatial Pracantators ini jika tidak, dia tidak akan mampu menyimpan begitu banyak objek. Chen Zizong belum pernah ke dunia immortal dan pengetahuannya tentang senjata immortal sangat terbatas. Kalau tidak, dia akan menyadari bahwa nilai dari alat immortal dan senjata yang diambil oleh Tang Xiu sudah cukup baginya untuk membeli area yang luas dari sebuah bintang di dunia immortal sambil merekrut jutaan orang immortal untuk bekerja padanya. "Baiklah, ayo pergi." Tang Xiu melirik jari-jari di tangan kirinya dengan gembira dan berkata sambil tersenyum. Chen Zizong buru-buru berkata, "Tapi kita belum menjelajahi dunia kecil ini, Tuan. Jika ada banyak biji di sini, kita harus mengeluarkannya, bukan? Saya sudah memiliki dunia kecil ini di bawah kendali saya, jadi saya dapat dengan mudah merasakan semuanya di sini melalui arai.
Tang Xiu ringan tersenyum dan berkata, tempat ini sebenarnya adalah sebuah penjara. Tidak ada biji berharga lainnya kecuali 36 Celestial Stone. Saya akan membawa mereka langsung ketika kita meninggalkan tempat ini dan dunia kecil ini akan lenyap. Chen Zizong dengan cepat mengerti dan berkata sambil tersenyum, saya ingin belajar formasi arai dari Anda nanti, Master. Hah? Jangan bilang kamu tidak memiliki pengetahuan tentang arai dalam warisan yang Anda dapatkan dari ratusan ahli Diablo Pracantator. Tanya Tang Xiu. Aku memang mendapatkannya, tetapi mereka semua adalah arai sihir. Dan mereka juga tidak sekuat itu. Chen Zizong memaksa tersenyum dan berkata, susunan mereka pucat dibandingkan dengan yang benar-benar kuat di dunia immortal, Guru. Haha, Tang Xiu tertawa kecil dan berkata, itu benar. Diablo Pracantator Klan membual kekuatan individu yang tangguh. Apa yang mereka kejar adalah kekuatan individu dan kualitas senjata mereka dan menganggap susunan geomansi sebagai pelengkap dan agak diabaikan. Baiklah, karena Anda ingin mempelajarinya, saya akan mengajar Anda nanti. Ah, saya lupa sesuatu. Cobalah untuk melepaskan serangan terkuat Anda. Biarkan saya melihat tahap apa yang telah Anda capai sekarang. Chen Zizong menerima pesanan dan melintas ke kejauhan. 1 kilometer jauhnya, dia melepaskan pukulan kuat di puncak bukit di depannya. Satu serangan. Namun, puncak bukit setinggi puluhan meter itu langsung meledak. Kekuatan pukulan itu sebanding dengan serangan oleh ahli Nas Chen Soul Stage. Pada saat berikutnya, dia mengacungkan bilah perang dan meretasnya ke arah gunung besar. Pengeboman yang kuat menciptakan lubang besar selebar selusin meter dan kedalaman 100 meter pada masif. Bagaimana Anda melihat kekuatan saya saat ini, Tuan? Tanya Chen Zizong buru-buru saat ia kembali ke depan Tang Xiu dengan wajah bersemangat. Tidak buruk. Tang Xiu mengangguk dan berkata, kekuatanmu cukup untuk mencocokkan para ahli di tahap akhir Nas Chen Soul. Saya tidak bisa dibandingkan dengan Anda dalam hal tingkat kultivasi, tetapi kemungkinan Anda dibunuh oleh saya tinggi jika kita bertarung. Ada beberapa alasan untuk ini. Pertama, Anda masih tidak dapat sepenuhnya mengendalikan kekuatan Anda. Kedua, Anda kurang dalam pengalaman tempur terutama antar pakar. Ketiga, bahkan para ahli di Nas Chen Soul Stage akan merasa sulit untuk memenangkan saya. Penyembahan yang dalam memenuhi mata Chen Zizong saat dia menjawab, ya, kekuatanmu agak maju terlalu cepat, Guru. Saya masih ingat ketika kami pertama kali bertemu. Kekuatanmu mungkin jauh lebih lemah sebelum aku mendapatkan warisan. Tapi itu hanya butuh Anda 1,5 tahun dan Anda sudah bisa mengalahkan para ahli panggung jiwa Nas Chen. Itu terlalu menakjubkan. Saya pikir Anda akan dapat melewati kesengsaraan dan naik untuk menjadi immortal dalam beberapa tahun, bukan? Hahaha, Tang Xiu tidak bisa menahan tawa. Bagaimana bisa begitu mudah untuk melewati kesusahan besar dan menjadi seorang immortal? Hanya masalah bagi seseorang untuk berkembang sangat cepat pada tahap awal kultivasi mereka. Tetapi akan lebih sulit untuk maju dalam kultivasi di masa depan karena akan membutuhkan lebih banyak waktu untuk menembus setiap lapisan. Keberuntungan saya cukup baik dan saya mendapat banyak pertemuan kebetulan, itulah alasan mengapa saya bisa bersaing dengan para ahli di Nas Chen Soul Stage hanya dalam 1,5 tahun. Tapi sulit mengatakannya di masa depan. Chen Zizong tertegun dan tiba-tiba menyadari bahwa dia tidak tahu banyak tentang jalur kultivasi. Warisan yang ia peroleh dari klan Pracantator Diablo terbatas pada keadaan yang dihadapi oleh klan ini dan juga kultivasi mereka jauh dari cukup untuk memahami bahkan pengetahuan umum dan dangkal di dunia immortal. Namun, ibadahnya terhadap Tang Xiu tidak berkurang bahkan jika yang terakhir mengakui hal itu. Bagaimanapun, dia tahu betapa kuatnya mereka yang berada di tahap supremasi di dunia immortal. Bahkan di masa kejayaan klan pahlawan Diablo ada anggotanya yang berhasil menembus tahap supremasi. Bahkan semua orang bijak dan raja-raja sebelumnya dari klan ini hanya pada tahap immortal emas yang sempurna. Segera setelah itu, Tang Xiu dan Chen Zizong muncul di jalan keluar menuju gua. Mereka melihat kembali ke dunia kecil di depan mereka. Tanpa tersentak, Tang Xiu kemudian menyuruh Chen Zizong untuk menunggu di luar saat ia segera mengeluarkan teknik untuk memecah seluruh susunan. Datanglah padaku, batu surgawi. Ketika teriakannya bergulir ke depan, 36 Celestial Stone terbang ke arahnya dan dia langsung menyimpannya di cincin interspatialnya. Batu surgawi ini hanya memiliki sedikit kegunaan baginya, tetapi mereka adalah harta terbaik untuk Guyan Er dan Jiqi Mei. Dengan mereka sekarang hidup di bumi dan bumi itu sendiri tidak memiliki energi immortal, tingkat memulihkan kekuatan dan penyembuhan mereka sangat lambat. Getaran mengguncang bumi dan gunung-gunung bergoyang. Tang Xiu menyaksikan dunia kecil di depannya secara bertahap menjadi ilusi. Dia tidak lagi tinggal di sana dan sosoknya seolah-olah berubah menjadi kilat ketika dia melesat keluar melalui lorong di gua. WHOOSH.
Setelah dia muncul di luar gua hanya dalam waktu kurang dari 1 menit, seluruh puncak gunung kemudian runtuh bersama dengan kehancuran dunia kecil. Tang Xiu membawa Chen Zizong dan 5 kelompok Tang 28 ke langit saat mereka berdiri ratusan meter di udara, melihat puncak gunung yang runtuh. Pracantator klan Diablo sangat disayangkan, sementara istana Pristin Suci berubah menjadi kekejian. Apapun yang terjadi di antara mereka ratusan ribu tahun yang lalu, baik itu benar atau salah, dan semua keluhan, permusuhan, dan yang lainnya, sekarang telah berakhir dengan kehancuran dunia kecil dan runtuhnya puncak gunung ini. Sampai sekarang, hanya teka-teki yang mendalam yang menguasai pikiran Tang Xiu. Apa sebenarnya keberadaan bumi? Mengapa begitu banyak dunia saku aneh terhubung ke sana? Namun, dia juga menyadari bahwa sangat sulit baginya untuk mencari tahu dalam waktu singkat, tidak peduli berapa lama pertanyaan ini mengganggu pikirannya. Dengan demikian, dia tidak lagi memikirkan masalah ini dan memimpin Chen Zizong, Tang 28, dan sisanya dari Gunung Changbai dengan cepat. Setengah jalan di jalan belakang, dia berpisah dari Chen Zizong. Mohon berhati-hati, Tuan. Aku akan menunggumu di Star City. Chen Zizong tampak agak enggan. Perjalanan dan pengalaman kali ini memberinya kesan yang sangat mendalam yang memperdalam perasaannya terhadap Tang Xiu sebagai tuannya yang sebenarnya. Saya tidak akan tinggal di ibu kota untuk waktu yang lama, kata Tang Xiu sambil tersenyum. Pergi dan urus bisnismu. Aku akan membawamu ke Pulau Sembilan Naga setelah aku kembali. Diakui, Tuan, jawab Chen Zizong saat dia pergi dengan cepat. Beijing, itu adalah pertama kalinya Tang 28 dan 4 anak lainnya mengunjungi ibu kota. Mereka semua tahu bahwa Beijing adalah ibu kota Cina dan salah satu kota metropolis paling ramai di negara ini. Itu membuat mereka cukup ingin tahu meskipun jauh lebih dewasa daripada rekan-rekan mereka. Di mana kita akan pergi, Sekte Master? Tanya Tang 28 setelah mereka keluar dari bandara. Kamu tidak diizinkan untuk bertanya lagi nanti, ingat itu. Kata Tang Xiu, kamu hanya perlu mengikutiku kemanapun aku pergi. Perlu diingat bahwa Anda adalah bayangan saya nanti, dan Anda berempat adalah bayangan Tang 28. Belajarlah untuk tetap diam dan menjalankan perintah saya setiap kali Anda bersama saya. Tang 28 dan 4 lainnya buru-buru mengangguk dan tidak berani berbicara lagi. Kunjungan Tang Xiu ke Beijing kali ini karena ulang tahun kakeknya yang ke-80, Tang Guosheng. Dia tidak akan kembali terburu-buru jika dia berada di luar negeri. Tetapi sekarang setelah dia berada di Tiongkok dan dalam perjalanan pulang, dia memutuskan untuk mampir di ibu kota untuk memberi selamat kepada bapak bangsa yang lama. Ketika mereka naik taksi dan Tang Xiu memberitahu pengemudi itu alamat keluarga Tang, sopir taksi itu menatapnya dengan aneh dan bertanya, kamu bukan dari Beijing, kan, adik? Jam malam diberlakukan di daerah itu dalam beberapa hari terakhir. Bahkan jika saya mengirim Anda ke sana, saya tidak dapat membawa Anda ke alamat. Hanya mampir dan parkir di dekatnya. Jam malam di sana, kenapa? Tanya Tang Xiu dengan heran. Dengan suara yang membingungkan, supir taksi itu menjawab, kalau begitu kamu pasti orang luar, adik kecil. Jadi, Anda tidak tahu tentang itu. Besok adalah ulang tahun ke-80 dari Patriark lama keluarga Tang. Tang sangat rendah di masa lalu, tetapi baru-baru ini mereka semakin kuat. Kebetulan bahwa Patriark lama Tang merayakan ulang tahunnya yang ke-80, sehingga Tang tampaknya sedang mempersiapkan banyak hal untuk sesuatu. Oleh karena itu, untuk menghindari siapapun yang membuat masalah, jam malam diberlakukan di jalan-jalan di sekitar tempat tinggal mereka. Tidak apa-apa di siang hari, tetapi jalan-jalan akan ditutup mulai pukul 22.00 dan tidak ada kendaraan yang diizinkan mendekati area tersebut. Keluarga Tang ini tampaknya sangat terkenal. Tang Xiu mengangguk. Sopir taksi memberinya tampilan jangan bicara sembarangan karena kamu bodoh. Setelah menyalakan mobil, dia berbicara lagi. Siapa yang tidak kenal Tang di seluruh ibu kota, adik kecil? Saya yakin mereka yang memiliki sedikit kekuatan di Tiongkok pasti tahu siapa Tang Xiu. Patriark tua Tang dulunya adalah penatua bangsa, seorang tokoh besar dan mantan jenderal. Terlebih lagi, apakah Anda pernah mendengar tentang musuh bebuyutan keluarga Tang, Yaos? Yang terakhir secara misterius jatuh ke dalam kematian tahun lalu. Saya yakin bahwa bahkan jika keluarga Tang saat ini tidak menempati peringkat sebagai rumah terbaik di ibu kota, mereka jelas berada di posisi 3. Mereka sekuat itu. Tang Xiu mengkonfirmasi dengan senyum ringan. Sopir taksi tidak memperhatikan ekspresi Tang Xiu dan terus memegang kemudi sambil melihat jalan di depan. Dia mengangguk dan berkata, tentu saja, mereka kuat. Sayang sekali aku tidak bereinkarnasi ke dalam rumah itu. Aku akan menjalani kehidupan sebagai raja jika aku adalah anggota Tangs. Anda tidak tahu betapa bergengsinya status dan identitas yang dinikmati anggota rumah Tang di ibu kota, bukan?
Beberapa waktu yang lalu, sebuah keturunan dari rumah Tang bernama Tang Wei menamparkan klub rahmat surgawi Beijing yang terkenal dan membuat keributan besar di sana. Bisakah Anda menebak akhirnya? Tidak ada yang bisa berbuat apa-apa pada Pangeran Tang Wei ini. Sebaliknya, bos Heavenly Club dan beberapa celana sutra yang menyinggung dia menundukkan kepala mereka untuk meminta maaf kepadanya. Pohon anggur mengatakan bahwa Tuan Muda Tang Wei memeras cukup banyak dari kompensasi yang mereka berikan kepadanya. Tang Wei. Tang Xiu sedikit bingung apakah dia harus menangis atau tertawa. Dia tidak menyangka Tang Xiu akan menyebabkan kekacauan besar. Tapi dia yakin bahwa tidak peduli seberapa besar kekayaan yang didapat orang ini, dia pasti sudah berkemas setelah pulang. Pastinya, itu karena dekrit kematian dari para tetua suku Tangs yang mengatakan bahwa junior keluarga dilarang bertindak seperti celana sutra itu dan menyebabkan masalah di luar. Orang ini jelas tidak enak badan baru-baru ini, bukan? Tang Xiu terkagum-kagum. Setelah setengah jam, taksi melewati pusat kota. Tepat saat melintasi jembatan dan turun, ada kemacetan di jalan di depan. Mengapa jalan King Feng diblokir lagi? Apakah ada kecelakaan lalu lintas di depan? Supir taksi menggunakan interkom dan bertanya. Dia dengan cepat mendapatkan jawaban yang dia inginkan. Itu karena kecelakaan lalu lintas. Dan biar ku beritahu, adegan itu langsung keluar dari blockbuster. Beberapa mobil sedang mengejar dan jumlah korban mungkin lebih dari 10 orang. Sudah lama sejak kekacauan besar yang terjadi di Beijing. Kamu sial, saudaraku. Anda harus berdoa untuk lebih banyak berkah dan semoga sukses jika Anda terjebak di jalan King Feng. Aku takut kamu akan mandek beberapa jam lagi. Siapa yang berani membuat keributan besar di ibu kota? Tanya sopir taksi dengan tergesa-gesa. Dengan begitu banyak orang sekarat di tanah suci Kaisar, apakah mereka tidak takut mendapatkan nasib buruk? Aku tidak tahu apa-apa lagi, maaf. Sudah, terima kasih. Saat percakapan berakhir, sopir taksi memandang Tang Xiu. Kemudian, dia memaksakan senyum dan berkata, "Yah, sepertinya kita terjebak di sini sampai pagi, adik kecil. Tidak mungkin untuk berbalik sekarang juga. Jika Anda terburu-buru, Anda bisa turun sekarang dan naik kereta bawah tanah di sana." Tang Xiu berpikir sejenak dan kemudian mengeluarkan 200 yuan dari sakunya dan menyerahkannya kepada supir taksi, berkata, "Kalau begitu kita turun di sini, Paman. Ambil uangnya dan simpan kembaliannya." Pengemudi taksi tidak berharap Tang Xiu begitu murah hati dan berkata dengan cepat, "Ini terlalu banyak, adik kecil. Saya tidak bisa menerimanya." Tang Xiu mendorong pintu terbuka dan hanya melambaikan tangan sambil tersenyum. Dia kemudian memimpin kelompok 5 Tang 28 ke pinggir jalan dan kemudian berjalan di sepanjang jalan. Kembali ketika sopir taksi menggunakan interkom untuk bertanya tentang kecelakaan itu, ia juga sangat ingin tahu siapa yang bisa begitu berani untuk membuat kekacauan besar di ibu kota pusat kota. 10 menit kemudian, Tang Xiu dan yang lainnya muncul di dekat lokasi kecelakaan persimpangan lebar yang sekarang tampak sangat kacau dengan lebih dari selusin mobil jatuh. Banyak penyelamat dapat terlihat di mana-mana merawat yang terluka atau mengangkat mayat dari mobil, menyebabkan dia mengerutkan alisnya sedikit. Apa yang sebenarnya terjadi di sini, kakak? Tang Xiu mendekati seorang pria parubaya yang terus menghela nafas dan bertanya kepadanya setelah menawarkan rokok. Itu karena orang-orang jahat itu. Pria parubaya itu tersenyum dan menjelaskan, beberapa orang tanpa sadar menyinggung kipas Tuan Muda kedua. Orang itu membawa banyak pria dengan selusin mobil untuk mengejar dan membunuh mereka dan akhirnya menyebabkan serangkaian kecelakaan ini. Sayangnya, 3 dari mereka meninggal di sini dan sisanya terluka dan melarikan diri. Namun Tuan Muda kipas kedua itu tidak membiarkan mereka pergi dan membuat banyak pria mengejar mereka, meninggalkan mereka yang terlibat dalam kecelakaan mobil. Siapa kipas Tuan Muda kedua ini? Tanya Tang Xiu, mengerutkan kening. Pria parubaya itu melirik Tang Xiu dan bertanya, "Menilai dari aksenmu dan bahwa kamu tidak tahu Tuan Muda kipas kedua, kamu bukan orang lokal, kan, adik?" "Aku benar-benar tidak mengenalnya. Saya dari Star City dan baru saja datang ke Beijing hari ini." Tang Xiu menggelengkan kepalanya. "Saya melihat. Tidak heran, kalau begitu." Pria parubaya itu mengangguk dan menjelaskan, Tuan Muda kipas kedua adalah putra patriark rumah Fan. Meskipun tidak ada seorang pun dari keluarga ini yang terjun ke dunia politik, tetap saja keluarga kaya yang sangat terkenal. Apakah Anda tahu grup Skypigeon terdaftar di 500 perusahaan teratas di dunia? Itu perusahaan keluarga Fan. Keluarga ini memiliki reputasi yang baik di Beijing sebelum kejadian ini, dan sekarang Tuan Muda kedua menyebabkan begitu banyak kekacauan, saya khawatir reputasi mereka cukup terkenal sekarang. Bah, jika saya memiliki seorang putra seperti dia, saya pasti akan mematahkan kakinya dan merantai dia di rumah, kalau tidak dia pergi keluar untuk malapetaka dan menyebabkan masalah. Tang Xiu mengangguk sebagai jawaban dan bertanya dengan rasa ingin tahu,
kemana tujuan mereka sekarang? Bagaimana saya tahu? Sekelompok pria dalam pengejaran dan yang lainnya berlari sangat keras, kata pria paruh baya itu. Siapa yang tahu kemana mereka pergi? Kamu bahkan tidak tahu ke arah mana mereka menuju. Tanya Tang Xiu lagi. Pria parubaya itu menunjuk ke arah timur laut dan berkata, aku tahu itu. Mereka menuju ke sana. Anda tidak bisa berpikir untuk bergabung dalam keributan, bukan, adik kecil? Jangan terlibat, jangan sampai Anda terbakar. Anda sebaiknya menyingkirkan rasa ingin tahu Anda. Roger itu dan terima kasih banyak, kakak. Tang Xiu tersenyum. Segera setelah itu, Tang Xiu memimpin kelompok 5 Tang 28 dan dengan cepat bergegas ke timur laut. Dia tidak akan repot-repot terlibat dalam masalah ini jika dia tidak menabrak kecelakaan ini. Tetapi sekarang setelah itu terjadi sebelum dia mungkin juga mencari tahu apa yang terjadi. Dia telah mendengar tentang keluarga penggemar tetapi belum memiliki kontak dengan mereka, meskipun salah satu temannya, Qin Shaoyang, pernah. Dari apa yang dia pelajari dari Qin Shaoyang, tuan muda pertama dari keluarga penggemar adalah saudara lelakinya yang disumpah dan dia bermaksud untuk memperkenalkannya kepada Tang Xiu sebelumnya. Yang paling penting adalah bahwa Qin Shaoyang juga memiliki kemitraan bisnis dengan keluarga penggemar yang akan mempengaruhi mantan jika terjadi kecelakaan di kemudian hari. Halo, Shaoyang. Pernahkah Anda mendengar bahwa putra kedua keluarga Fan baru saja membuat kekacauan besar? Tang Xiu memutar telepon Qin Shaoyang saat ia menuju barat laut. Saya mendengar berita tentang itu 10 menit yang lalu, jawab Qin Shaoyang buru-buru. Kipas kedua menyebalkan ini benar-benar keterlaluan. Dia hanya menyebabkan masalah besar kali ini. Aku takut dia akan melibatkan seluruh keluarga penggemar dan membawa mereka ke abyssal jurang. Saya di rumah sekarang dan berbicara dengan orang tua saya tentang bisnis yang kami miliki dengan fans. Sayangnya, sepertinya keluargaku akan terbakar entah bagaimana caranya. 1030